umat dunia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada ibadah sore hari ini. Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sungguh hati kami merindukan untuk dapat merasakan hadirat-Mu yang mengubah kehidupan kami. Datang ya Roh Kudus, ubah setiap hati kami, ubah setiap pikiran dan hati kami untuk dimerdekakan dengan kebenaran firman-Mu yang adalah Injil keselamatan yang akan menyelamatkan kami dan menolong kami dalam segala kelemahan. Makasih ya Roh Kudus, setelah ada di tempat ini dan ketika Kau hadir, maka segala beban masalah hidup kami, bahkan beban dosa yang mendidik kami, semuanya akan lepas. Sebab di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Mengajarlah di tempat ini ya Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah roh kesaksian dan roh pengajaran. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami pasangkan telinga rohani kami untuk mendengar Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Kami tidak mau binasa oleh karena kekurangan pengetahuan akan firman Allah. Kami juga tidak mau binasa oleh karena kekurangan pengenalan hubungan yang intim dengan Allah Roh Kudus. Kau yang layak diakukan dan ditinggikan. Dan segala perbuatan-perbuatan jahat, segala kuasa-kuasa roh-roh teritori dan roh-roh kegelapan telah dihancurkan sejak ibadah yang pertama dan tidak boleh datang menyusup di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mantra ilahi-Mu ada di tempat ini. Darah Yesus sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Setiap firman yang ditaburkan akan berbuah lebat di setiap tanah hati kami yang paling subur. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya minta tolong pemain keyboardnya Bapak. Ya, nanti tolong tetap dimainkan. Ya, puji Tuhan bisa berada di tempat ini. Apa kabar Bapak Saudara? Luar biasa dahsyat ya. Berapa banyak Bapak Saudara yang masih ingat dengan kehadiran tim kami dari The Wonderful Counselor Ministry? Mungkin bisa lambaikan tangan supaya kami bisa mengenal. Oh puji Tuhan, jemaat yang melambaikan tangan tidak semuanya. Artinya ada jemaat yang baru ya, puji Tuhan. Tapi juga mungkin ada jemaat yang sudah tidak beribadah atau sudah lulus mungkin ya. Ya lulus nggak apa-apa ya, penting lulus di hadapan Tuhan ya. Datang dan pergi seturut kehendak manusia ya. Puji Tuhan, saya senang tempat ini karena kursi-kursinya penuh. Amin. Ya, jemaatnya antusias semua. Ada yang jam 5 kurang sudah datang. Kami datang, saya lihat sudah banyak yang datang juga. Kemudian keluarganya kompak, anak dan cucunya juga ikut melayani Tuhan. Anak mantu, anak gembala ya, senang bisa menyaksikan keindahan para pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Gembala di gereja GRI ini, Gereja Rasuli Indonesia Bukit Sion. Wow, puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Liana atas waktu dan kesempatannya. Memang betul kita sudah kali yang ketiga mungkin ya, ketiga, dan memang kita terpisah bukan oleh jarak ya, oleh COVID ya. Oleh COVID banyak orang yang masih menahan diri. Dan kita juga karena tim, jadi kita nggak pengen gegabah pada saat itu. Bukan kita mau menantang COVID ya, tapi kita perlu hikmat Tuhan. Kita juga waktu itu berpikir jangan sampai selain tertular kita juga bisa yang menularkan ya. Puji Tuhan, tim kami sehat semua. Sampai saudara juga kami percaya Tuhan melindungi ya di masa-masa COVID dan setelah pandemi. Jadi Pak Johan sudah sampaikan bahwa kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry, tim kami saat ini datang, kita bertujuh ya. Jadi ada Pak Johan, ada Pak Hasan dan Lena, suami istri, ada Bu Koni, dan Yongki dan Wahyu yang multimedia dan pemusik ya. Jadi lengkap ya, kita sudah ada kesaksian pujian, ada kesaksian hidup ya. Kita senang bisa melayani Tuhan itu dengan semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi kita datang tim ya, kalau bisa melayani semua itu senang sekali. Apalagi nanti kalau ada hadirat Tuhan di tempat ini, dan kalau ya sudah ada hadirat Tuhan dan Bapak Saudara meresponi firman Tuhan dan meresponi panggilan altar call, Anda rindu didoakan, nah tim kami juga akan siap mendoakan Bapak Saudara. Amin. Itu penting Bapak Saudara. Altar call itu tempat perjumpaan Anda dengan Roh Kudus dalam hadiratnya. Seringkali orang tuh salah paham.
altar call ngapain sih gitu. Nah, itu penting sekali karena firman ditaburkan, Anda kan belajar di situ. Tapi ketika Anda maju ke depan, Anda didoakan, diteguhkan kembali, iman pertanyaan diteguhkan. Kemudian Anda juga akan mengalami yang namanya meterai Roh Kudus. Visitasi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu sangat-sangat penting. Ya, karena Anda tidak setiap kali kalau di rumah bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, bukan? Apalagi yang jarang saat teduh. Itu pasti rohaninya kering, ya. Bisa keyboardnya terus dimainkan ya, saya senang nih. Permainannya bagus ya. Jadi terus selama firman disampaikan, musik juga dimainkan ya. Kenapa? Mungkin ada jemaat yang bertanya-tanya ya. Kenapa sih khotbah kok pakai musiknya terus dimainkan? Karena ada prinsip penyembahan yang namanya zamar. Anda ini bisa Google zamar pakai Z itu ya. Zamar itu menyembah Tuhan dengan alat musik. Bermaskulah bagi Tuhan dengan kecapi. Ya, jadi kita senang juga ketika firman disampaikan dalam suasana yang menyembah. Itu Tuhan disenangkan. Salah satu prinsip penyembahan. Nah, ketika saya doakan di tempat ini, saya tanya Roh Kudus, Tuhan apa yang tidak kamu sampaikan? Karena kalau saya suruh mengkhotbahkan apa yang saya pernah sampaikan, ya pasti ingat, ya pasti bisa. Tapi kalau itu mengalir dari kedagingan saya, karena saya merasa bisa, tidak perlu persiapan, itu paling gampang. Saya mau diundang 10 kali pelayanan di tempat lain, yang saya khotbahkan ya itu aja gitu. Tapi saya nggak mau seperti itu, saya maunya yang fresh, yang memang Roh Kudus taruh beban hatinya di gereja ini. Berarti kalau itu kebutuhan Anda, Saudara. Nah, jangan kaget. Judulnya pun pasti bikin Bapak Saudara juga penasaran dan pasti rada bingung. Saya pun itu mengerjakannya sampai jam 4 subuh. Karena Roh Kudus banyak mewahyukan dan mengajar saya sebelum Roh Kudus melalui saya mengajarkan kepada Bapak Saudara. Amin. Nah, judulnya adalah miliki iman yang sempurna, yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Ya, dengar kata iman yang sempurna sudah pasti banyak yang kecut hati, tawar hati. Wah, kayaknya nggak mungkin deh. Belakangan ini malah aku rasa-rasanya imanku makin tawar, imanku jangan-jangan udah hilang, atau imanku udah disimpan di laci oleh banyaknya beban dosa dan beban masalah hidup. Apalagi yang sedang ada beban sakit penyakit, ada beban masalah keuangan, ekonomi. Rasanya iman terhimpit dan imannya mati. Kenapa firman disampaikan kok disuruh memiliki iman yang sempurna? Apakah mungkin? Nah, ini yang justru Roh Kudus mengajarkan. Ketika Roh Kudus mengajar, Anda akan terima banyak kebenaran dibukakan. Ketika kebenaran dibukakan, disingkapkan, nanti Anda akan dibaharui akan budinya. Nah, setelah dibaharui, Anda nanti jadi orang yang tidak hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Karena firman disampaikan dengan kuat gagah Roh Kudus, bukan dengan kuat gagah manusia. Itu terbatas. Kalau Anda hanya dengar khotbah hamba Tuhan yang suka khotbahnya itu mungkin lucu, kemudian bikin seneng secara daging ya, karena Anda bisa tertawa, pokoknya fresh, tapi itu hanya area jiwa. Jiwanya seneng, bikinnya seneng, tapi rohnya masih kelaparan. Oleh sebab itu Anda perlu mendengar khotbah yang mengalir dari kebenaran firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara, siapkan sabuk pengamannya ya. Ya, ini bercanda ya. Karena kita mau segera dibawa Roh Kudus terbang masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam pengajarannya ini jangan sampai ketinggalan. Saya senang kalau punya kesempatan berkhotbah itu jemaatnya semuanya benar-benar setia dan mau mendengarkan. Yang paling gak enak itu kalau antara gembalanya dan jemaatnya klop, artinya apa? Buru-buru, tiap jam terus. Oh, lama banget. Nah, itu dia tidak menerima pengajaran yang mau Roh Kudus sampaikan. Apalagi yang disampaikan itu makanan keras. Wah, udah makin gelisah. Nanti banyak yang tiba-tiba bukan ke sono ke toilet tapi keluar sana. Karena mungkin udah merasa panas dan bosan ya. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus memang dicintai di tempat ini, Anda disetrap dalam tanda kutip ya, disetrap sama Roh Kudus. Jadi tawanan Roh Kudus hari ini belajar bersama beliau, harusnya Anda betah. Amin. Ya, segera kita buka di kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 19 sampai 26. Judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, Anda pasti pernah dengar ini ya. Tapi nanti Anda akan
kaget, terheran-heran Roh Kudus mengajarkannya itu Anda belum pernah dengar seumur hidup Anda. Yakobus 2 ayat 19 sampai 26. Saya undang kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati. Kita baca bergantian. Yang sudah ketemu katakan iman yang sempurna. Saya baca dahulu ya ayat 14. Ayat 14 saya salah sebut ya. Ayat 14 sampai 26. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara-saudara tidak mempunyai pakaian dan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga dengan firman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kau percaya bahwa hanya satu orang saja itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka bangga. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi ada ya, iman jadi sempurna. Ya lanjut. Lalu percaya Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukan berarti demikian bahwa setelah itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang menyimpan orang-orang yang Yesus itu di dalam rumahnya. Lalu Sebab itu tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Saudara. Yang berbahagia ialah dia yang membacakan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya sehari-hari. Bagaimana bisa melakukan? Untuk pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi tadi yang bilang, wow kaget, masa sih iman harus dimiliki secara sempurna? Ada ayatnya ya. Ayat 22 tadi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, jadi tema firman hari ini adalah miliki iman yang sempurna dan hasilkan buah-buah kebenaran. Ya, itu yang Roh Kudus mau sampaikan. Tadi ketika Pak Johan memimpin saksian pujian dengan lagu Mengikut Yesus, lagu itu sangat merema juga di hati saya, dan lagu ini mengingatkan betapa pentingnya sejak jadi orang percaya itu harus punya komitmen yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus dan iring Yesus. Tanpa dua hal itu kita akan gagal pada akhirnya untuk bisa punya iman yang sempurna. Jadi sebetulnya Roh Kudus sudah bekerja ya. Di tengah-tengah Roh Kudus mengajar saya tentang milik iman yang sempurna, ternyata Roh Kudus juga bisa berbicara lewat Pak Johan dan tim kami untuk menyiapkan lagu itu tentang mengikut dan mengiring Yesus. Dikatakan apa? Mengikut Yesus. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Nah, berarti sampai situ ya. Mengikut Yesus, kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Jadi yang perlu Anda renungkan begini Bapak Saudara. Ada 3 ciri orang percaya yang sungguh-sungguh mau mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Anda renungkan, Anda masuk salah satu dari ciri ini enggak? Enggak cukup hanya sejak jadi orang percaya
terus datang ke gereja, terus ya sudah begitu aja kehidupannya. Gak cukup, harus mau ikut dan mengiring Yesus. Cirinya ada 3. Yang pertama, orang yang mau mengikut dan mengiring Tuhan Yesus itu pasti ada rasa sukacita di hidupnya, nggak jadi beban. Pokoknya soal mengikut dan mengiring Tuhan Yesus itu ada rasa sukacita banget. Jadi ketika Anda nanti harus melakukan saat teduh, Anda harus berdoa menyapa Tuhan di pagi hari, Anda harus ambil dalam pelayanan, Anda tuh tidak ada beban. Tuhan suruh jalan kaki, Tuhan suruh mendoakan, kunjungin siapa, tempatnya jauh, Anda mau bayar harganya. Anda merasa, aduh sebetulnya ya dan aku terbatas, aku nggak punya transport, tapi Anda tetap maju terus karena ada rasa suka yang melebihi dari segala beban-beban pikiran manusia. Itu maksudnya. Nah, ciri yang pertama itu, ikut Yesus, mengiring Yesus pasti ada rasa suka di hatinya. Mencintai Tuhan itu lebih dari segalanya. Kalau itu menjadi ciri Anda, ya selamat, saya katakan selamat. Anda berarti sudah masuk golongan orang yang ya sungguh-sungguh mulai mau ikut Yesus. Enggak cuma sekadar jadi orang Kristen yang hanya duduk di gereja manasin kursi, tapi mulai serahkan hidup, aku mau ikut Yesus. Ada rasa sukacita yang besar, mencintai Tuhan itu lebih dari segalanya, lebih dari semua beban masalah hidup. Pokoknya apa yang menjadi isi hati Tuhan, Anda juga bisa merasakannya. Rasanya hati ini nggak bisa diam kalau dengar apa tetanggaku sakit. Kalau aku pernah mengalami mujizat kesembuhan dan aku percaya bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya, aku mau juga mendoakannya. Karena Tuhan cuma bilang apa? Pergi, beritakan Injil, sembuhkan yang sakit. Itu perintah, bukan? Ya. Nah kalau perintah, Anda lakukan. Ya. Jangan pakai hikmat manusia yang berkata, nanti kalau aku pergi untuk menyembuhkan, kalau nggak sembuh gimana? Itu bukan urusannya. Ya. Anda sudah gagal dulu melakukan ketaatan perintah Tuhan. Ya. Suruh pergi bersaksi nggak mau, suruh pergi beritakan Injil nggak mau, sembuhkan yang sakit nggak mau. Itu perintah. Kalau Anda mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, Anda harus mau pergi seturut perintahnya. Hasilnya serahkan pada Roh Kudus. Di saat Anda mau taat, Anda akan melihat tanda-tanda heran dan mujizat terjadi. Itulah yang Anda jadinya kan suka dibodohi setan. Seolah-olah apa? Urapan dan kuasa itu milik orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu. Sebetulnya tidak. Anda pun kalau mau bisa dipakai Tuhan sehebat dan sedahsyat itu. Karena tanda-tanda orang percaya. Jadi Markus pasal 16 ayat 15 itu tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dia akan mengusir setan demi namamu. Bukan ditulis tanda-tanda ini menyertai hamba Tuhan, bukan. Orang percaya. Tapi kok bisa ya mengusir setan demi nama Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh demi nama Yesus? Kok bisa ya? Ya karena nama Yesus. Dan itu terjadi ketika Anda taat melakukannya. Kenapa mau taat melakukannya? Karena Anda menyadari ternyata tidak cukup jadi orang percaya saja. Anda harus mau ikut Yesus dan mengiring Yesus. Benar-benar kalau cinta Tuhan Yesus lebih dari segalanya, ya Anda nggak akan ada beban di hati. Sukacita pokoknya ikut Tuhan itu. Yang kedua, ciri yang kedua adalah mengikut dan mengiring Tuhan Yesus itu pasti dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Coba Anda renungkan, sudah seperti itu atau belum? Sudah segenap atau belum? Kalau belum, mulai bikin komitmen Tuhan. Mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Ada lagunya yang bicara seperti ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah, ciri yang ketiga apa? Kalau orang yang ikut Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh, pasti dalam hatinya akan ada kerinduan untuk ingin lebih lagi mengenal dan melakukan kehendaknya. Ingat tadi paragraf lagunya yang mengikuti Yesus tadi. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, berlepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Nah, coba dicek. Sudahkah Anda mengenal kehendaknya di hidup Anda, Bapak Saudara? Sudah ngerti nggak ada kehendak Bapa yang seharusnya sejak jadi orang percaya Anda sudah kenal? Dan nggak hanya kenal dan dikerjakan. Lebih parah lagi nggak kenal, ya gimana mau mengerjakan, nggak tahu apa kehendak Bapa. Padahal Bapa memberikan nyawanya, karya penebusan yang sempurna di kayu salib itu supaya apa? Supaya Anda masuk dalam panggilan Tuhan, mengerjakan kehendak Bapa. Di tempat ini apa yang sudah tahu? Salah satu kehendak Tuhan itu ada beberapa kalau saya harus kerjakan dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya hamba Tuhan. Ada yang tahu nggak apa kehendak Bapa yang sudah Anda kenali dan sudah Anda kerjakan? Puji Tuhan, itu satu orang jemaat. Oleh sebab itu kenapa tim TWC ini terus rajin bergerak, berjalan dari kota ke desa, dari tempat ibadat satu, tempat ibadat dua, melakukan penginjilan, KKR. Terakhir di satu desa di Salatiga, Saudara, baru sekitar 2 minggu yang lalu kami pelayanan penginjilan di Jogja, Solo, dan Salatiga. Di Jogja itu kita disuruh mengisi 5 sesi Bible Camp Kids, jadi anak-anak kecil-kecil itu, ya, itu diadakan oleh GBI Rock. Dan sungguh kalau itu bukan Roh Kudus nggak akan bisa, Saudara, mengajar anak-anak kecil seperti itu sampai bisa nangis dan mengaku dosa. Kalau bukan Roh Kudus nggak bakal bisa. Saya berani taruhan kalau Anda berani mengajar anak sekolah minggu, terus anak sekolah minggu itu bisa nangis yang unstoppable, nangis nggak bisa berhenti. Dan saya tanya, kamu kenapa menangis? Dia bilang, aku merasakan Tuhan. Kamu terus kenapa? Aku sedih menangisnya ini karena aku ingat bahwa aku banyak salah, aku banyak dosa. Apa kamu salah apa? Aku sering bohongin mama, mencuri barangnya temen. Saya bilang, wow, ini kalau bukan Roh Kudus bakal bisa, Bapak. Sampai saya ledekin, kamu nangis kenapa? Apa kakinya dijat temen? Enggak. Itu Bapak. Itu yang di Bible Camp. Saya lihat, wow, sukacita kita yang melihat anak-anaknya mengalami zaman Roh Kudus dan mereka bertobat. Anak umur berapa ya, Bu Koni ya, Pak Juan ya? Masih SD, TK ya. Ada yang masih kecil banget itu. Waktu saya bilang dalam sesi tentang urapan, saya bilang kalau kamu mencintai hadirat Tuhan seperti Daud, nanti maju ke depan, kamu akan diurapi Tuhan seperti Daud. Daud itu juga masih kemerah-merahan loh, nanti diurapi sama Nabi Samuel. Tapi saya juga akan nanya, Roh Kudus gak akan sembarangan memoleskan ini ke dahi anak-anak semua. Ada beberapa yang maju, ada 5 orang, terpilih 2 yang terurapi, masih kecil sekali. Luar biasa. Saya suka cita. Kemudian kami pelayanan ke Salatiga. Itu satu desa, Bapak Saudara. Satu desa yang masuknya aja tuh pakai mobil udah naik turun begitu, dataran tinggi. Di sana ada gereja kampung gitu ya, gereja Tuhan, namanya GKJTU, Gereja Kristen Jawa. Dari namanya Anda sudah tahu bahwa gereja ini ya Protestan. Tentu saja kalau saya berbicara Roh Kudus, yang undang saya ini juga sudah deg-degan. Dia bilang, Pak, kalau bisa jangan ngomong Roh Kudus. Saya bilang, Anda tidak bisa membatasi Roh Kudus bekerja. Udahlah, percayalah, semuanya kan baik-baik saja. Jadi ketika saya berkhotbah menyampaikan firman yang ada tentang Roh Kudusnya, dia udah deg-degan. Bagaimana kalau respon majelisnya marah, respon penatuannya marah, jemaat pada pulang gimana? Enggak, tuh baik-baik saja. Bahkan di sana wifi nggak ada, sinyal terganggu. Apa yang saya siapkan khotbah nggak bisa dibuka karena butuh sinyal. Otomatis Roh Kudus mengambil alih dengan tanpa persiapan khotbah mengalir. Saya masih ingat dari Efesus pasal 1 kalau nggak salah itu. Dan ketika ditantang altar khotbah, maju semua itu. Kurang lebih berapa orang itu. Dan karena saya tahu banyak orang yang skeptis tentang hamba Tuhan tumpang tangan, saya nggak tumpang tangan. Saya biarkan mereka maju dalam hadirat Tuhan dan dilawan sendiri sama Roh Kudus. Ada yang rebah, ada yang kerasukan setan mulai bermanifestasi, ada yang terima karunia berbahasa roh. Jelas, jadi saya cuma tinggal tempelkan link aja.
Jadi jemaat yang nggak maju itu nggak bisa mengatakan sesat atau yang lain. Ini lihat pekerjaan perbuatan Allah yang ajaib ini. Kasih dasar firman-Nya nih. Ketika dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus dicurahkan tuh. Ada yang bernubuat, ada yang terima karunia berbahasa rohnya, Anda lihat nih, satu dengan yang lain beda-beda. Jadi beda-beda semua itu. Wah, penuh sukacita. Selesai, saya minta yang terima karunia bahasa roh. Bahkan ada yang disembuhkan juga. Saya bilang jangan duduk dulu, kamu di sini kesaksian sama jemaat yang lain. Mereka ngomong sendiri, mereka yang mengajar sendiri. Sungguh kami mengalami Roh Kudus, baru kali ini kami tahu ada Roh Kudus dan kami mengalaminya. Udah jemaatnya mau nggak mau harus percaya. Karena pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah mereka. Amin, saudara. Nah ini enak buat hamba Tuhannya. Yang ngundang juga sukacita banget. Dia bilang kapan Pak bisa datang lagi? Saya bilang ya doakan saja ya. Kami sukacita sekali bisa melihat pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di gereja-gereja yang memang masih tertutup ya dengan pekerjaan Roh Kudus. Ada Roh Kudus itu kan pribadi Allah yang agung, Allah yang mulia. Hanya karena doktrin, perbedaan-perbedaan doktrinal membuat Roh Kudus disekat-sekat di kotak-kotak dalam gereja dan gereja. Nah, saya bersyukur GRI ini mencintai Roh Kudusnya. Amin. Izinkan pribadi yang agung berkarya di tengah-tengah kita. Jadi sudah tahu ya 3 ciri tadi. Semoga jemaat minimal ada 1 dari cirinya ya. Nah sekarang kalau ciri yang ketiga adalah orang yang ikut mengiring Yesus itu pasti ada kerinduan ingin mengenal dan melakukan kehendaknya. Apa itu salah satu kehendak Tuhan dalam hidup Anda saudara? Yang tadi kita baca. Maka saya bilang sama Pak Julan ini kok kelop. Beliau memilih lagu itu. Saya sudah siapin khotbah yang tadinya menurut hikmat akal budi saya itu tentang A. Roh Kudus ambil alih, enggak soal itu. Dari Yakobus 2 yang tadi kita baca. Yang intinya harus punya iman yang sempurna. Nah kalau kita mau belajar Bapak Saudara, itu enggak cukup hanya menggali dari Alkitab versi LAI ya, versi dari Lembaga Kitab Indonesia sudah dibaharui ya. Anda tahu ya, makin disempurnakan terjemahannya. Tapi kalau Anda ingin belajar lebih dalam lagi, kebetulan saya juga belajar, Anda bisa lihat versi bahasa Inggrisnya supaya makin diperkaya. Nah tadi kan yang paling menjadi ayat emas kita kan ayat 22 ya, Yakobus 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna ya. Nah di Yakobus 2:22 versi King James bahasa Inggrisnya seperti ini. Kalau bisa dimunculkan juga bagus, nggak bisa nggak apa-apa. Since thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Jadi terjemahan LAI-nya nih akurat, tepat. Ya, faith made perfect. Iman jadi sempurna. Nah, tapi kalau orang mau belajar lebih dalam lagi, Anda tahu ya Alkitab bahasa aslinya itu dari bahasa Arami, kemudian menjadi bahasa Ibrani. Karena Roma itu menguasai negara-negara pada saat itu, jadi berubah jadi bahasa Yunani. Karena penjajahan di mana-mana, jadi Alkitab itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Maka orang yang belajar Alkitab itu sering literaturnya nggak hanya lihat di bahasa Inggris yang King James-nya, tapi dia harus teliti lebih dalam lagi di bahasa Yunani-nya. Nah, saya selidiki, makanya sampai jam 4 subuh nih Bapak. Ternyata iman yang sempurna dalam terjemahan bahasa Yunani Alkitab yang ditulis ratusan ribuan tahun yang lalu itu semakin akurat Bapak, karena dalam bahasa Yunaninya seringkali diterjemahkan itu bisa kehilangan 1-2 kosakata aja itu pengaruh sekali maknanya. Nah ternyata iman yang sempurna itu dalam istilah Yunaninya adalah, semoga saya ngucapinnya nggak salah ya, pistis ya, tulisannya sama ya, pistis, P-I-S-T-I-S itu ya. Pistis eteloite, eteloi ya, eteleoi T-H-E gitu ya. Saya bukan orang Yunani ya, jadi ya udah kita baca begitu aja ya. Pistis eteleoite itu iman yang sempurna. Nah saya selidiki lagi apa arti kata pistis eteloite ini. Ternyata artinya begini: orang percaya yang imannya sudah matang secara spiritual, lengkap dan utuh dalam karakter kekristenannya. Saya ulangi ya, iman yang sempurna atau pistis eteleote itu adalah orang percaya yang imannya sudah matang secara spiritual,
lengkap dan utuh dalam karakter kekristenannya. Itu adalah iman yang sempurna, pistis eteleote. Atau pistis eteleote itu juga diartikan seperti ini, iman yang matang. Kalau matang itu pasti ada buahnya ya. Iman yang matang yang menghasilkan buah-buah kebenaran yang lengkap dan utuh. Jadi iman yang sempurna itu pasti menghasilkan buah kebenaran. Nah, buah kebenaran itu nggak cuma satu. Kalau satu nggak lengkap, pasti lebih dari satu. Maka disebut apa? Yang lengkap dan utuh, yang mengubah hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Itu iman yang sempurna. Sekarang sudah mulai ketemu benang merahnya ya. Oh, ternyata sejak jadi orang percaya, kita tuh harus punya iman yang sempurna. Jangan kecil hati dulu seolah-olah bahwa aku mana bisa punya iman yang sempurna. Hadapin masalah hidup aja udah tawar hati, kecut hati. Itu dikesampingkan dulu, terima pengajaran dulu, nanti Anda akan dimerdekakan. Bahwa ternyata iman yang sempurna itu adalah iman yang matang, menghasilkan buah-buah kebenaran yang lengkap dan utuh. Berarti apa? Kalau lengkap dan utuh nggak cuma satu buahnya, nanti akan diajarkan. Dan yang mengubah hidup Anda menjadi serupa dengan Kristus. Itu diingat-ingat, aku mau punya iman yang sempurna. Nah, kalau ini sampai menjadi transformasi, mengubah pola pikir Anda, mengubah hati dan pikiran Anda, nanti Anda menghadapi kehidupan yang tadi kesaksian Bapak ini dan Ibu Yanti itu jadi lebih mudah, karena Anda sudah menjadi lebih percaya diri lagi. Bukan percaya diri dari diri, tapi percaya diri oleh karena firman mengajarkan Anda itu sudah punya iman yang sempurna. Apalagi yang kurang, gak usah khawatir, sudah lebih dari cukup karena lengkap dan utuh. Ya, nanti untuk tempat-tempat ini pasti akan dimerdekakan. Salah satunya yang tadi Bu Yanti tentang anak yang sakit itu ternyata kalau iman kita menjadi sempurna, kita akan menghasilkan buah kebenaran yang akan mengalirkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib melalui hidup kita. Gak usah tunggu hamba Tuhan, tolong dong Pak datang, tolong dong Pak datang, tumpang tangan doakan anakku. Gak usah. Iman yang sempurna itu akan menghasilkan buah kebenaran. Ini sudah saya bocorin buat Bu Yanti ya. Jadi, tapi kita mau urut ya belajar. Nah, sekarang pistis eteleote atau iman yang matang yang menghasilkan buah kebenaran yang lengkap dan utuh, yang mengubah hidup Anda menjadi semakin serupa dengan Kristus. Iman demikianlah yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau mengikut Yesus, kesukaan hatiku, lepas semua hak untuk mengenal kehendaknya. Pertanyaan, sudah kenal belum kehendaknya? Nah, hari ini Roh Kudus ajarkan. Gak cuma bicara amanat agung, amanat itu bagian dari buah kebenaran nanti. Anda tahu, aku kenal kehendaknya amanat agung. Pertanyaan, kok gak pernah dikerjakan? Suruh bersaksi, susah. Tapi saya senang loh, gereja ini kalau dibuka ruang kesaksian ya, selalu minimal 1-2 orang tuh maju dari dulu tuh. Gereja tempat lain itu ya kesaksian dari tim gereja ya terus. Tapi di sini selalu semangat. Tempat tadi saya lupa ngomong sama saudari ini dan sama Bu Liana, harusnya kesaksian tim kami belakangan ya. Biasanya suka begitu tadi, kecepatan maju ya. Saya pikir terus langsung firman, miskoordinasi ya, nggak apa-apa. Sampai di mana kita ya? Nah, mengenal kehendak Tuhan, salah satu amanat agung itu Anda tidak akan bisa kerjakan kalau tidak mengalir dari iman yang sempurna. Tidak akan bisa. Makanya Anda hanya sekedar tahu tapi tidak bisa lakukan. Ya, suam-suam kuku lah. Kadang pengen lakukan, kadang tidak jadi. Banyak hambatan, tidak mengalir dari sebuah kerinduan. Nah, oleh sebab itu mengenal dan mengerjakan kehendaknya dimulai dari apa? Ya, sekarang ini kehendaknya Anda harus memiliki iman yang sempurna, yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Nanti ini yang akan menolong Anda fondasi untuk mengenal kehendak Bapa yang lain. Amanat agung lah, apalah, itu menjadi lebih mudah dikerjakan. Amin. Amin. Nah, coba Anda cek nih, sejak Anda jadi orang percaya yang sudah lahir baru, di dalam diri Anda pasti sudah ada Roh Kudus, nggak perlu ragu. Kalau Anda ragu, jangan-jangan belum jadi orang percaya yang lahir baru. Kalau sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, sudah lahir baru, di dalam dirimu sudah ada Roh Kudus. Dan kerjaan Roh Kudus apa? Untuk menguduskan Anda, supaya Anda hari demi hari itu menghasilkan buah-buah kebenaran dan menjadi serupa dengan Kristus.
Tapi kalau Anda merasa aku kok belum menghasilkan buah-buah kebenaran ya, jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh percaya loh. Gak apa-apa, yang penting jujur dalam hadirat Tuhan. Nanti kan soal percaya itu kan Roma 10 ayat 9-10 sangat sederhana kok. Bertobat, mengakui ya, bikin peneguhan kembali kalau memang Anda ragu ya. Roma 10 ayat 9-10. Dengan mulut mengaku sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, dengan hati dibenarkan, mulut Anda diselamatkan. Sederhana. Sedetik itu Anda lahir baru. Nah, seringkali ada orang yang lupa kapan Anda mengalami kelahiran baru. Jarang ada yang mencatat momennya. Anda di situ merasakan hidup Anda dibaharui, ada lawatan Roh Kudus di hidup Anda, itu suka ditanya lupa. Nah, yang penting sekarang Anda harus yakin dulu nih, sudah jadi orang percaya sungguh-sungguh dan lahir baru belum? Kalau sudah, ya tinggal menyadari untuk mau bersama Roh Kudus mengerjakan pistis etelote, mengerjakan iman yang sempurna ini. Jika tidak demikian, maka Anda dikatakan imannya selama itu adalah iman yang palsu, iman yang mati, atau iman yang kosong. Tadi Yakobus 2 mengatakan kan, kutunjukkan iman, kamu tunjukkan perbuatan. Kutunjukkan kepadamu iman mati. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Anda tahu nggak kenapa disebut iman yang kosong? Ya karena sebetulnya nggak ada imannya, belum beriman. Nah celakanya tiap hari Minggu datang ke gereja, padahal imannya kosong, belum ada iman yang sungguh-sungguh. Maka nggak heran tidak ada iman yang sempurna yang menghasilkan buah kebenaran. Nah, salah satunya tadi sudah saya singgung ya, kita pun nggak pernah ada buah-buah kebenaran yang mengalirkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib atas hidup Anda. Berapa yang tempatnya yang rindu nih? Oh, saya mau dong Pak, saya seringnya tuh nunggu ini loh Pak, hamba Tuhan yang terkenal urapannya segajah, kalau datang saya pengen ikut karena saya yakin kalau maju ke depan ditumpang tangan saya pasti mengalami sesuatu. Nah, nggak usah nunggu momen itu. Kalau Anda menghasilkan bisnis etelote, Anda yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ini Roh Kudus membukakan banyak anak-anak Tuhan tuh dibodohi setan. Udahlah kamu tuh cuma orang biasa, padahal ini cobaan-cobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia itu. Kalau Anda tidak mengalir dari bisnis etelote, ini cuma hanya sekedar tulisan, tapi tidak pernah tahu bahwa ternyata Anda itu ada kuasa yang Roh Kudus berikan dalam hidupmu untuk mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Ada tanda-tanda heran yang ajaib itu menyertai setiap kehidupan Anda. Nah, coba Anda renungkan ya, sejak jadi orang percaya, sudahkah Anda memiliki iman yang sempurna ini atau pistis etelote, dan yang menghasilkan buah-buah kebenaran yang mengubah hidup Anda semakin serupa dengan karakter Kristus? Anda makin bertanya-tanya, ya Pak, segera diberitahu apa nih buah-buah kebenarannya supaya kami tahu. Ya, sabar ya. Tapi minimal Anda mulai cek nih, Anda sudah belum memiliki iman yang sempurna ini? Kenapa kok perlu dicek? Karena faktanya begini, ini faktanya. Kalau Anda tersinggung, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau nggak tersinggung, saya curiga, wah jangan-jangan ini sudah iman sempurna semua ya. Tersinggung Anda harus senang, karena Roh Kudus itu mengajar menembak dosa. Jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Kalau Anda tersinggung dengan saya sebagai manusia, hamba Tuhan biasa, Anda rugi. Dan saya tidak akan pernah meminta maaf di atas mimbar. Saya akan meminta maafnya selesai khotbah. Kalau Anda tersinggung, sampaikan, Pak, khotbahnya terlalu keras. Saya bilang, maaf ya Pak, saya manusia biasa. Tapi kalau saya ada di atas mimbar, mulut saya nggak bisa dikendalikan oleh intimidasi manusia. Saya akan tetap sampaikan makanan-makanan keras, karena itu baik. Kalau ada yang minum susu, Anda tuh bayi. Malu sama anaknya saudari ini, masih kecil dia dikasih bayi. Anda sudah dewasa rohani, harus mau makanan keras. Makanan keras itu baik untuk melakukan pertumbuhan imanmu. Nah, faktanya apa nih? Faktanya coba dicek. Karena banyak orang Kristen yang saat ini cuma sekadar hidup beragama. Padahal kenyataannya dia nggak pernah punya komitmen sungguh-sungguh ikut Yesus, mengiring Yesus. Apa cirinya? Ya masih kompromi dengan dosa. Coba dicek. Ya, jadi itu disebut orang yang sekedar hidup beragama, ya datang ke gereja, tapi nggak pernah punya komitmen sungguh-sungguh ikut dan mengiring Yesus. Hati-hati orang yang demikian tuh kayak Yudas Iskariot. Kurang apa? 3,5 tahun dekat dengan kebenaran. Nempel sama Tuhan Yesus itu 3,5 tahun, melihat gurunya, yaitu Tuhannya melakukan mujizat, orang mati bangkitkan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Tapi dia nggak pernah punya komitmen sungguh-sungguh mau ikut dan mengiring Yesus.
Makanya akhirnya dia hidupnya binasa kan, jual Yesus. Imannya nggak sungguh-sungguh menghasilkan iman yang sempurna. Hati-hati loh. Padahal Yudas juga termasuk bilangan dari para rasul, dipilih Tuhan Yesus juga. Sempat menyesal nggak? Sempat menyesal. Yudas menyesal, dibuang 30 keping perak itu. Para pemuka agama malah menetapkan Yudas, udah itu urusanmu. Menyesal dan tidak pernah bisa kembali bertobat. Itu disebut apa? Masa anugerah Allah itu ada batas, ada luasannya. Hati-hati Bapak Saudara. Jangan mempermainkan masa anugerah Allah dalam setiap kehidupanmu satu persatu, karena tidak ada yang tahu kapan masa anugerah ibu, bapak, ibu di sana, itu nggak ada yang tahu. Berbeda-beda. Yudas masa anugerah Allah sudah selesai pada saat dia menyesal, tidak bisa bertobat. Tapi Petrus, wow ya, puji Tuhan ya, udah mengutuk, menghujat Tuhan Yesus. Gua nggak kenal dia, Yesus siapa? Dikatakan mengutuk, menghujat, pasti omongannya kasar banget. Gak usah dibayangin lah, nanti malah kita melukai hati Tuhan. Mengutuk, menghujat, gua nggak kenal Yesus, itu mah gampang. Tapi mengutuk, menghujat pasti ditambahin kata-kata yang kuasa, yang kotor, yang kejam, menyakiti dari Tuhan, supaya orang-orang itu percaya bukan pengikutnya Yesus. Dan ayam berkokok, sedihlah Petrus dan hati. Sempat sedih juga kan, Yudas sempat sedih, menyesal. Petrus sedih dan menyesal, kenapa Yudas anugerahnya habis, Petrus enggak. Itulah makanya jangan main-main dengan masa anugerah. Kalau ada kesempatan bertobat, itu segera berlari, jangan ditunda-tunda. Apalagi setan suka membisikkan dusta, masih muda, yang tua aja tetap berbuat dosa, belum mati-mati. Ternyata yang muda ikut-ikutan, nunggu sampai umur sekian, udah mati di jalan. Hati-hati. Masa anugerah ini tidak ada yang tahu. Hati-hati, maka saya ingatkan, hati-hati ya. Yang kedua, faktanya apa? Hanya sekedar jadi orang percaya yang tidak pernah mau tahu dan mau mengenal kehendak Tuhan hidupnya. Termasuk hari ini diajarkan tentang punya iman yang sempurna. Dengerinya nggak sungguh-sungguh, nggak peduli. Padahal Tuhan mau cari iman yang seperti ini. Ini luar biasa nih. Maka jangan sampai Anda ketinggalan ya. Mereka tuh pokoknya nggak peduli. Kalau ditanya, apakah Anda tahu panggilan Tuhan atas hidupmu? Apa ya? Nggak tahu. Pokoknya saya tahunya dipanggil Bu Yana untuk tiap minggu datang ke gereja. Nah, itu bukan panggilan Tuhan, itu panggilan untuk hidup beribadah. Karena Bu Gembala bilang kuduskanlah hari Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Yang dimaksudkan adalah sudahkah mendengar panggilan Tuhan untuk Anda kerjakan di hidupmu secara spesifik? Aku tidak tahu, tidak kenal. Cari tahu, ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti mendengar suaranya, mengenal panggilannya. Nah, fakta yang ketiga apa? Banyak orang Kristen yang juga hidupnya itu cuma menjalani rutinitas agamawi, tidak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupnya. Apa tuh rutinitas agamawi? Contohnya begini, dia itu orang Kristen yang hidupnya mendua hati. Cinta Tuhan ya iya, tapi enggak, karena mendua hati ya nggak bisa mentok cintanya, ya cuma separuh. Separuhnya lagi cinta kemana? Cintakan dunia. Apa tuh cintakan dunia ini? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Cintakan dunia itu adalah segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya bacakan ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi faktanya banyak orang Kristen yang cuma sekedar melakukan rutinitas agamawi, tapi nggak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran. Kenapa? Ya karena cinta sama Tuhan cuma separuh hati. Separuhnya mengaku cinta Tuhan, separuhnya dunia ini dia nggak bisa lepaskan. Hati-hati ya Bapak Saudara. Daging ini harus ditundukkan, ditaklukkan. Kalau Anda tidak selama-lamanya, Anda akan pernah bisa ikut Tuhan Yesus. Ku lepas semua hakku untuk. Hakku itu apa? Ya kedaginganmu, hobimu, cita-citamu kalau perlu, ya kan? Tuhan, aku masih muda, aku pengen cita-cita jadi dokter. Ya ngomong sama Tuhan. Bisa kan Anda jadi dokter yang juga cinta Tuhan? Enggak komersil. Kalau ada pasien, doakan dulu. Enggak semuanya segala sesuatu harus dengan obat dan operasi misalnya. Ya, jadi Anda harus mengerti ini, Bapak. Lepaskan hakmu. Itu berbicara tentang kedaginganmu, hobimu, keinginan mata. Wah, kalau ngomong keinginan mata nih,
Banyak banget ya kalau udah ke mall lagi nih. Bapak Ibu saudara, tahu nggak Bapak saudara? Kenapa pasangan itu paling romantis di mall? Suaminya tuh kalau di mall itu istrinya dipegang dengan erat-erat gitu ya. Ini bercanda ya biar nggak ngantuk ya. Ternyata setelah diselidiki bukan karena romantis, takut istrinya tuh sana-sana jadi pegangin erat-erat katanya ini. Fakta yang keempat apa nih? Banyak orang yang sekedar mengaku percaya Tuhan, mengaku doang. Udah percaya Tuhan belum? Sudah. Padahal imannya tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Imannya itu iman yang mati dan kosong. Nah, tipe Kristen yang kayak gini nih, hidupnya jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Karena tidak pernah menghasilkan karakter Yesus. Maka Bapak saudara yang hari ini diajar sama Roh Kudus, tolong ya, tadi saya senang dulu, Bapak ini mau memaafkan ya orang yang menyakiti hatinya. Mendoakan, terus Bapak ini mengatakan aku mau lepaskan pengampunan. Nah, semoga yang menyakiti hatinya bukan orang yang mengaku Kristen. Tapi kalau orang itu adalah orang Kristen, ya kebenaran firman Tuhan telah mengajarkan untuk bukan hanya mengampuni dan memaafkan, tapi jadi mengerti. Oh lah, dia kan belum punya iman yang sempurna. Hari ini terbuka saya. Kenapa dia nyandung hidupku? Oh, dia nggak pernah dengar khotbah untuk punya iman yang sempurna. Pantesan hidupnya menyandung hidupku sampai kepahitan. Imannya iman yang mati, iman yang kosong, berarti belum punya iman yang sungguh-sungguh. Amin. Nah, sekarang jadi mulai mengerti nih, bahwa orang yang mengaku sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka melalui iman percayanya bekerja sama dengan Roh Kudus pasti akan menghasilkan apa? Perbuatan-perbuatan kebenaran atau yang disebut buah-buah kebenaran. Dan oleh karena itu hal ini disebut iman yang sempurna atau pistis eteleo te. Jika tidak demikian, apa yang terjadi? Ya, imannya dikatakan tadi iman tidak sempurna, iman yang mati, iman yang kosong. Dan jangan tersinggung ya, orang yang kayak begini itu dikatakan apa? Imannya itu adalah iman milik setan. Enak banget ya. Tapi firmannya kan ngomong seperti itu. Iman percaya setan itu kan percaya juga bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat. Setan percaya loh. Tapi setan tidak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran. Contoh Markus 5 ayat 6-7. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya diterjang angin badai, itu hanya karena mau menuju ke Pulau Gerasa. Di Pulau Gerasa itu ada orang yang diikat dengan rantai, kaki dan tangannya selalu dapat dipatahkan sama orang tersebut. Dirasuki setan yang begitu banyak, disebut legion, sampai orangnya jadi gila. Suka melempari batu kalau orang-orang lewat di Pulau Gerasa, itu pulau yang angker. Tapi ketika Tuhan Yesus sengaja mampir ke pulau itu hanya demi menjumpai satu orang gila yang kerasukan setan begitu banyak, baru menyandarkan perahunya, dan ketika Tuhan Yesus baru menginjakkan kakinya di Pulau Gerasa itu kerajaan setan bergetar itu. Maka orang yang kerasukan roh jahat itu segera berlari dan sujud menyembah Tuhan dan berkata apa? Nanti ada selidiki ya di Markus 5 ayat 6-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, masih dari jauh loh, itu siapa itu? Itu siapa? Rombongan orang itu, aku melihat ada roh Allah yang begitu besar, kuasanya begitu dahsyat. Berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembahnya. Kalau bisa dimunculkan ya, Markus 5 ayat 6-7 biar jemaat ini belajar. Dan dengan keras ia berteriak. Jadi setannya ketakutan nih, dengan keras ia berteriak apa? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku tuh. Setan aja tahu Yesus anak Allah. Jadi sebetulnya Bapak saudara, kalau ada orang yang susah banget percaya, diinjilin susah banget, Anda harus doakan sungguh-sungguh. Kasihan, setan aja tahu. Setan aja percaya Yesus itu anak Allah yang mati. Setan ngerti, hanya bedanya setan itu tidak pernah bisa hasilkan buah kebenaran, karena dia sudah dikondem sama Allah, sudah dikutuk. Dari malaikat pemberontak dikutuk jadi iblis, tidak pernah selama-lamanya dapat jalan pendamaian melalui Yesus. Dia tidak ada kesempatan. Maka dia bekerja dengan ekstra keras, menarik sebanyak mungkin orang-orang Kristen yang hidupnya suam-suam hukum untuk menjadi bagian dalam kerajaan setan binasa. Ya, jadi setan ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati.
Nah, kalau Anda hanya sekedar percaya juga, jadi orang Kristen datang ke gereja, sudah percaya Tuhan Yesus, Pak, puji Tuhan, gembala sudah. Nah, mohon maaf ya, sekali lagi sebenarnya saya nggak boleh mohon maaf. Sebetulnya Anda imannya sama setan, ya sama. Terus dua kan tadi dikatakan juga kan, apa bedanya kamu dengan setan? Nih, tadi Yakobus 2 ayat keberapa tuh? Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Kita kan percaya bahwa hanya ada satu Allah, ya, Allah Tritunggal, ya, salah satunya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kan. Setan juga percaya loh. Tapi setan-setan juga percaya kan hal itu dan mereka gemetar. Nah, celakanya kan orang Kristen ini kan lebih parah lagi. Percaya Allah Tritunggal, tapi nggak pernah gemetar di hadapan Allah. Tetap aja tinggal dalam dosa-dosanya. Nggak takut, setan aja gemetar. Tuhan datang di Pulau Gerasa, dia udah lari sujud menyembah. Anda bisa renungkan, makanya orang Kristen yang cuma sekedar mengaku percaya, tapi imannya tidak sempurna, tidak menghasilkan buah kebenaran, imannya seperti imannya setan. Nah, keras kan, ini makanan keras. Jadi sebenarnya Anda bisa ngomong, wah, kamu dan aku iman setan itu. Kok bisa begitu? Ngomongannya keras banget. Firman yang ngomong. Maka ayat 20 lebih keras lagi. Hai manusia bebal. Tuh dikatain manusia bebal. Maukah engkau sekarang mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati? Jadi nggak cukup, nggak usah sekedar mengaku percaya, sekedar datang duduk ke gereja tanpa menghasilkan iman yang sempurna, yang menghasilkan buah-buah kebenaran, pistis eteloteo, Anda sebetulnya belum masuk kategori iman yang sempurna. Nah, sekarang harus bagaimana nih? Sebab jika iman percayanya tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, maka sesungguhnya di mata Allah imannya adalah iman yang mati, iman yang kosong, iman yang tidak sempurna. Dan orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang bebal, orang yang degil hati di hadapannya. Contohnya bangsa Israel. Mengalami kebaikan Tuhan, melihat tangan Tuhan terangkat teracung atas musuh-musuhnya yaitu Mesir. Laut Merah terbelah melalui Musa. Tetap aja ya senang sebentar, habis itu ngedumel lagi, bersungut-sungut lagi, degil hati, bebal lagi, menyembah ilah-ilah lain, membuat patung lembu emas. Sampai Musa juga sudah patah arang. Dan Anda tahu, mereka mengalami 400 tahun perbudakan di Mesir, dibebaskan Tuhan. Harusnya masuk ke Kanaan itu cuma hitungan 40 hari. Jadi 40 tahun. Dan Anda tahu, satu grup generasi pertama yang dibebaskan oleh tangan kuat Tuhan itu, ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan? 2 juta lebih mati di padang gurun. Hanya 2 yang bisa masuk. Siapa? Puji Tuhan, pinter-pinter cuma sih. Anda lihat, itu yang disebut degil hati itu kayak gitu. Imannya hanya ngomong toh, ya aku percaya. Tapi sebenarnya hatinya ini nggak pernah sungguh-sungguh percaya dan tidak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran. Makanya jangan menyembah ilah lain. Maka Anda mulai cek, tadi fakta-faktanya kan saya udah buka. Iya benar juga ya Pak ya. Benar Pak, banyak orang Kristen yang seperti Bapak tadi ngomong. Ya iya. Maka Roh Kudus mengajarkan untuk kita semua harus berubah. Jadi orang yang bebal degil hati itu adalah digambarkan dengan kondisi iman seperti imannya setan. Sekedar iman agamawi yang tidak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran. Sekarang akan mulai masuk ke buah-buah kebenaran. Tapi saya tahu pengajaran ini sukar. Saya sudah coba sampaikan dengan hati-hati, dengan baik. Tapi ini cenderung pengajaran yang sukar. Pasti ada yang sudah mulai berpikir gini, Pak, tapi saya itu diajarkan dari dulu tuh kita diselamatkan hanya karena iman Pak. Kok Bapak mulai mengajarkan seolah iman dan perbuatan menyelamatkan? Oh salah, saya tidak ajarkan itu. Jadi apakah kita diselamatkan karena iman dan perbuatan? Tidak ya? Tidak, jawabannya tidak. Kita diselamatkan hanya melalui iman percaya atau sola fide. Kita menerima anugerah keselamatan yaitu sola gratia. Diselamatkan hanya melalui iman percaya yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada andil perbuatan manusia di dalamnya. Namanya juga anugerah. Kalau kita ikut bekerja sama ya bukan anugerah dong. Aku diselamatkan karena kasih karunia dan perbuatanku, bukan. Yang tadi diajarkan Roh Kudus adalah sejak menjadi orang percaya Anda harus menghasilkan iman yang sempurna. Iman yang sempurna pasti menghasilkan buah-buah kebenaran. Secara otomatis bekerja sama. Jadi Anda harus percaya dulu,
izinkan Roh Kudus bekerja sama dalam hidupmu, menghasilkan buah kebenaran. Bukan untuk jadi percaya diselamatkan Tuhan, bukan karena iman dan melakukan perbuatan baik, misalnya mengunjungi panti asuhan, menjadi donatur. Bukan, iman percayanya saja yang sungguh-sungguh bersama Roh Kudus mengerti pengajaran ini, menghasilkan pistis eteleoteo, menghasilkan buah kebenaran. Mulai mengerti ya? Nah, ayatnya nih saya buka nih biar nggak pada tersesat ya. Roma 9-10 tadi sudah saya jelaskan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Roma 3 ayat 24-27. Roma 3 ya ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman, ya, karena iman dalam darahnya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Ya tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ya, jadi jelas ya. Iman keselamatan kita, anugerah keselamatan hanya melalui iman percaya. Tapi iman percaya kita diminta Tuhan harus menjadi sempurna. Kenapa kok bisa jadi sempurna? Karena mengizinkan Roh Kudus bekerja sama dengan kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Mulai paham perbedaannya? Ini pistis eteleoteo. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Galatia 2:16. Karena kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi udah jelas ya. Jangan bingung. Sekarang udah clear ya. Kita diselamatkan hanya karena iman percaya. Tapi orang yang mengaku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan sudah lahir baru, pasti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan karena kebenarannya dibukakan atas gereja di tempat ini, Anda harus sudah mulai komitmen begini, Tuhan, sejak aku jadi orang percaya, aku sudah cek, aku sungguh-sungguh percaya padamu Tuhan. Ampuni aku orang berdosa, baru tahu khotbah pengajaran pada malam hari ini. Mulai hari ini aku mau komitmen sungguh-sungguh bersama Roh Kudus, kerjakan kekudusan di dalam hidupku ini, supaya aku memiliki iman percayaku menjadi sempurna. Dan melalui imanku yang disempurnakan itu, aku menghasilkan buah kebenaran. Itu ya, jadi Abraham itu disebut sahabat Allah, orang yang dibenarkan Allah bukan karena imannya sempurna. Imannya Abraham ya seperti kita sama. Tapi ketika Abraham imannya sungguh-sungguh percaya kepada Allah, sehingga ketika dia menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya yang dia sayangi, dia tidak dengan berat hati, dia sungguh-sungguh percaya. Maka iman yang sungguh-sungguh percaya dan perintah untuk melakukan perbuatan yang mengalir dari iman, mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan, imannya jadi sempurna. Karena ada tindakan perbuatan benar dari dorongan iman. Ngerti ya? Tapi di mata Allah, Abraham itu pertama kali diselamatkan ya karena iman percaya. Tapi imannya menjadi sempurna dan dibenarkan Allah oleh karena perbuatan yang mengalir dari iman yang sungguh-sungguh percaya. Sudah ngerti? Ini agak berat ini, tapi saya harap nggak bingung ya. Jadi sekarang iman yang sempurna atau pistis eteleote adalah iman yang matang. Berarti kalau iman matang, ingat ya, matang berarti hasilkan buah. Buah apa? Buah kebenaran. Terus tadi dikatakan lengkap dan utuh. Berarti nggak cuma satu buahnya, karena lengkap dan utuh. Apa itu? Sabar ya. Dan buah kebenaran tadi pasti akan mengubah hidup kita serupa dengan Kristus. Itu akan dikerjakan terus sampai kita mati berjumpa Tuhan. Dan itu dampaknya luar biasa. Orang sekitar akan merasakan, wow, sekarang papa beda loh. Istrinya bisa ngomong begitu. Papanya juga bisa, mama sekarang beda loh. Anaknya bilang, papa sekarang berubah loh. Bisa dirasakan buah-buah kebenarannya. Nah sekarang buah-buah kebenaran apa saja nih yang akan dihasilkan oleh Roh Kudus melalui iman yang sempurna atau melalui pistis eteleote itu? Apa itu buah kebenarannya? Yang pertama, jadi saya sering khotbahkan di tempat lain, ini saya sampaikan lagi mengenai buah kebenaran ini. Yang pertama adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat 7.
Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 19-20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ingat saudara, sejak jadi orang percaya ada buah kebenaran pertama yang harus dihasilkan setiap hari, yaitu buah pertobatan. Kalau tidak, firman sudah mengatakan kapak dari Allah yang Maha Adil sudah ada di akar pohon. Kalau Anda merasa punya iman yang benar, buahnya nggak pernah lahir, nggak pernah matang pohonnya, nggak pernah menghasilkan buah kebenaran, Anda harus siap ditebang. Karena pohon yang baik pasti hasilkan buah yang baik. Dan ternyata kita dikenal nanti dari buahnya. Karena ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Demikian juga Allah mengenal kita dari buah kebenaran yang kita hasilkan. Kalau nggak pernah hasilkan buah, ya dikatakan lah imanmu mati berarti, imanmu kosong. Loh, tapi saya ke gereja Pak, baru lahir ceprot saya sudah Kristen Pak. Bukan itu. Yang dimaksud Tuhan adalah sungguh-sungguh percaya dan lahir baru. Imanmu harus menjadi sempurna menghasilkan buah kebenaran. Ingat ya saudara, ini penting sekali. Supaya ketika suatu hari masa anugerah kita berhenti terima pengajaran ini, kita tersenyum dan berkata, Bapak, apa yang bisa menilai hidupku, imanku semakin hari disempurnakan. Dan kau tahu buah-buah kebenaran yang mulai kuhasilkan ya Pak. Yang ketemu Bapak kan manggilnya Bapak. Kau berkenan dengan buah-buah kebenaran kuhasilkan bersama dengan rohmu yang kau berikan untuk menolong dan menghibur hidupku. Terimalah hambamu, terimalah nyawa. Senang banget Bapak akan bilang apa? Mari masuk, hambaku yang setia, aku mengasihi. Masuklah dalam kebahagiaan rumah Bapak. Wah, sedap ya kan saudara. Kalau nggak pernah terima pengajaran ini, bingung kita. Oh, tiba-tiba aku domainin Tuhan ya. Kok Tuhan bilang enyah kalau mau berkata lu, salahku apa ya? Nah ingat saudara, sudah diajar ya, sudah diajar. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus menghasilkan buah kebenaran yang adalah buah pertobatan itu dihasilkannya kapan Pak? Setiap hari melalui saat teduhmu. Kalau Anda berdoa, Roh Kudus mengejar hatimu. Tadi kamu habis ngapain? Ayo bertobat. Bapak, ya Tuhan, namanya juga masih muda, tadi nggak sengaja. Padahal aplikasinya udah aku buang, muncul lagi Tuhan. Aku nggak sengaja lihat lagi. Terus gimana menggoda? Nah, ini pornografi, aku udah mau usir tapi aku jatuh lagi. Nah, misalnya ya, setiap hari itu kerjakan. Nah, tapi untuk Anda bisa menghasilkan buah pertobatan, Anda harus mengerti tentang kebenaran bahwa ada dua jenis orang berdosa. Ini juga penting nih Bapak Saudara. Penting. Ada dua jenis orang yang berdosa. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam dosa. Satunya apa? Orang yang jatuh dalam dosa. Ini juga pasti Anda jarang dengar khotbah seperti ini. Pokoknya khotbah ini harus isinya pengajaran jemaat harus merdeka. Hosea mengatakan apa? Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan, pengenalan akan firman Allah. Jadi kalau Anda datang ke gereja hanya dengarnya pengen yang ringan-ringan. Kalau bisa buliannya yang diundang tuh yang lucu-lucu tuh, yang kesaksian pujian terus sama kesaksian hidup terus, firmannya nyantai-nyantai aja. Nah nanti jangan kaget kalau Tuhan bilang, Anda siapa ya? Aku nggak mengenal kamu pembuat kejahatan. Loh Pak, itu konteksnya Matius 7 itu Bapak nggak belajar Alkitab ya? Itu tuh nabi palsu. Oke, konteksnya nabi palsu, tapi Tuhan berkata, kalau perbuatan baik, pohon yang baik tidak ada buah yang baik, kamu ditebang. Kamu mengatakan mereka nabi palsu, imanmu juga palsu. Gak ada buah kebenaran yang kamu hasilkan. Hati-hati ya. Jadi apa bedanya? Orang yang hidup dalam dosa dan orang yang jatuh dalam dosa. Anda harus mengerti betul. Orang yang masih betah tinggal berlama-lama dalam dosa-dosanya. Dia masih terus-menerus menikmati dosa. Tinggal dalam dosa, hidup dalam dosa dan menikmati dosanya. Bertahun-tahun tidak pernah lepas. Yang suami istri bisa saling ngerti lah. Oh bener banget Pak, bener banget Pak Pendeta, suami saya. Udah jangan untuk menghakimi, koreksi diri. Suami saya itu Pak, namanya ngelepas rokok, minuman keras, susah Pak. Perjudian Pak, mau yang online, mau apa, wah susah Pak. Bertahun-tahun. Bertobat Anda belum sungguh-sungguh percaya kalau terus tinggal menikmati dosamu.
Kenapa? Karena Anda tidak bisa menghasilkan buah yang pertama, buah kebenaran pertobatan Anda tidak bisa hasilkan. Dan ini jebakan setan, supaya imanmu sama setan sama. Loh, aku udah orang percaya lah, setan kalau ada di sini nih bisa ngomong, gua juga percaya coy, gitu kan? Loh, setan juga akan ngomong, loh aku juga percaya. Bedanya gua malah hormat, gua sujud menyembah. Lu berbuat dosa, datang ke gereja, lu kira mata Tuhan tidak maha tahu, lu kira hanya dugem ini nggak akan ngerti, terus kamu melakukan ibadah agamawi di tempat kudus kok. Wah, Tuhan kalau marah jangan-jangan nggak hidup kita, melanggar kekudusan Allah. Baru kemarin berbuat dosa dan Anda merasa tidak bersalah dan hadir di tempat ini. Setan aja nggak berani hadir ketemu Tuhan. Gemetar. Anak-anak Tuhan tetap aja melakukan dosa dan merasa hidupnya baik-baik saja. Ini hati-hati, saya ingatkan, hati-hati yang orang seperti ini. Masa anugerahmu habis kayak Yudas Iskariot, mau menjerit sekeras-kerasnya, tidak seorang pun yang akan menolong. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Tapi kalau Tuhan sudah di musuhmu, siapa yang sanggup menolong? Mau telepon Juliana ini mau sampai gimana caranya disconnect, tidak bisa. Ada jurang yang tak terseberangi, Lazarus miskin dan orang kaya. Sudah terlambat. Ya. Itu orang yang hidup dalam dosa. Anda mulai cek ya, ngukurnya gampang kok. Kalau bertahun-tahun dosa yang itu tuh, nggak perlu saya buka ya, itu tuh Roh Kudus sudah pasti menyiksa hatimu nih. Iya. Susah mengampuni kan. Yang kesalahan si A, si B, si C bisa, kecuali si Acong itu kan yang kamu simpan terus. Kalau dipanggil Bu, ini mohon maaf, namanya Acong ya, buat contoh. Kalau ditanya sama Bu Liana, sudahkah hidupmu penuh dengan pengampunan, masih menyebabkan? Sudah tidak, Bu, sudah enggak. Padahal Roh Kudus tahu, kalau masih dengar namanya Acong sama si Taurus, sama Joko, dia mewakili 3 suku, ya kan? Suku Batak, suku Jawa, suku Tionghoa kan. Kalau udah ketemu pokoknya jangan sebut nama Acong di depan dia. Acong, Joko, masih Taurus. Wah, itu langsung air mukanya berubah, inget amarahin dulu perilakunya si Acong sama Joko ini. Nah, berarti Anda belum masih bertobatan, ya. Anda masih suka hidup dalam dosa, yaitu apa? Dosa amarahmu, dosa kepahitanmu, kegeramanmu. Berarti Anda tinggal dalam dosa, hidup dalam dosa, menikmati dosa. Termasuk dosa apa lagi? Perjudian, rokok, minuman keras, pornografi, masturbasi, perselingkuhan, perzinahan, kenajisan, percabulan, penyembahan berhala. Ikut Yesus ya, tapi karena dirasa badai ekonomi ini nggak beres-beres, minta tumpang tangan Bu Liana sudah 10 kali, minta yang ke-11 sungkan juga nih. Tapi tiba-tiba WA masuk, ada suhu naga kembar ini, ya kan, misalnya kan, Twin Dragon dari mana nih? Ya, temannya langsung telepon, udah gua ngerti lu lagi kusut kan, ikut gua. Ya itulah, apa bedanya Anda dengan bangsa Israel? Orang bebal, orang yang bikin hati, nggak pernah mau sabar menunggu waktu Tuhan menolong. Selalu maunya jalan pintas, dan nggak pernah hasilkan buah kebenaran. Hati-hati kalau Tuhan nanti bilang, kamu siapa ya? Aku nggak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Ya jangan kaget, imanmu tidak pernah sempurna ditemuin Allah dan tidak pernah hasilkan perbuatan kebenaran. Nah, terus bedanya apa sama orang yang jatuh dalam dosa? Nggak mungkin Pak, masih hidup dalam dunia ini nggak pernah bisa jatuh dalam dosa. Ini bedanya. Semoga Anda tidak yang kategori pertama, orang yang hidup dalam dosa, menikmati dosa bertahun-tahun nggak pernah mau dilepaskan. Ada dosa 10, 9 diakui, yang 1 disimpan erat. Karena yang tahu cuma dirinya dan Tuhan, istrinya pun nggak boleh tahu. Disimpan sampai istri rambutnya hitam sampai putih, hebat loh. Nggak tahu dirinya. Disimpannya pun nama si Wewe gombelnya itu pakai nama yang khusus, Waluyo ya kan, istrinya mana nyangka ternyata si Nancy. Rumah di Kramat Jati, ada satu lagi di mana ya, taruh di Gading Serpong misalnya. Hati-hati bertobat, maka Tuhan melihat. Anda boleh terus saja nikmati dosa-dosamu karena Anda memang tidak pernah punya iman. Tuhan tidak imanmu mati. Tapi aku ke gereja, iya kamu tetap imannya mati. Hati-hati, orang seperti iman setan. Hati-hati. Lalu apa yang disebut jatuh dalam dosa? Nah ini, kita semua bisa jatuh dalam dosa.
Tapi kalau orang yang jatuh dalam dosa itu adalah orang yang percaya sungguh percaya dan lahir baru. Dia bisa sekali-kali jatuh dalam dosa, tapi begitu jatuh ada rasa bersalah di hatinya. Roh Kudus mengejar dan ada dorongan kuat untuk segera mengaku dan bertobat. Tuhan, ampuni aku hari ini jatuh Tuhan, karena memang aku nggak doa udah seminggu ini, aku nggak saat teduh, maka aku jatuh lagi. Tuhan, ampuni aku dan berdosa ini. Ini ada ayatnya, 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3:9 tolong dimunculkan. Ini yang disebut orang percaya yang lahir baru. Bisa jatuh dalam dosa? Ya bisa, wong kita masih hidup di tubuh daging yang Paulus bilang aku ini manusia celaka. Aku menginginkan menghidupi hukum Allah, tapi ternyata aku malah menghidupi hukum-hukum dosa di dalam tubuh mautku ini. Paulus saja sekelas rasul menyadari sulitnya menaklukkan kedagingan. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa? Nggak bisa. Tapi nggak mungkin bisa betah tinggal bertahun-tahun dalam dosa ini. Roh Kudus mengejar dengan hebat. Itu 1 Yohanes 3:9 ya. Orang lain dari Allah tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak berbuat dosa terus-menerus alias hidup dalam dosa. Tapi sesekali jatuh, ya namanya manusia, rasul aja juga bisa jatuh. Paulus pernah berdosa, Daud pernah berdosa. Anda tahu ya, Daud itu orang yang berkenan di hati Allah, orang pilihan Allah, diurapi secara khusus, diurapi jadi raja, imam dan nabi. Urapannya rangkap 3 itu Daud. Tapi begitu melihat wanita cantik mandi, namanya juga lawan jenis diintik, dia jatuh dalam dosa apa? Najisan, percabulan, pornografi, ya kan, ngintip orang mandi. Akhirnya apa? Pengen melakukan perzinahan. Udah tahu ada suaminya, sikap terus, suaminya disuruh maju perang, di barisan terdepan Uria mati. Tahu Daud ditegur sama Nabi Nathan? Dia nggak bilang apa ke Nabi Nathan. Kamu nggak tahu ya saya siapa? Raja loh aku. Kamu siapa kamu? Pengawal, penggal kepalanya. Bisa aja dia lakukan itu, tapi dia memilih hancur hati. Karena Nabi Nathan membukakan dosa-dosanya dan dia hancur hati. Dia bertobat sampai dia koyakkan jubahnya, jubah rajanya, dia bertengkurap itu, dia meratapi dosa-dosanya sampai dia menulis Mazmur 51 itu. Jangan ambil roh dari hidupku, jangan buang aku dari hadapan. Saya belajar dari Daud ini luar biasa. Raja yang begitu agung ditegur oleh Allah yang begitu kudus, dia bisa hancur hati. Kalau kita nggak bisa hancur hati, betapa kita itu hatinya begitu gelap. Hati-hati, kalau hatimu udah sangat gelap, nanti Anda nggak bisa dengar suara memanggilmu untuk bertobat lagi. Belajar dari Daud, orang yang harusnya sudah kebal dari semua perkataan manusia menegurnya, tapi dia memilih hancur hati di hadapan Allah. Maka Tuhan bilang apa? Daud, engkau orang yang berkenan di hatiku. Sampai Tuhan itu di kitab Raja-Raja dia nulis gini, aku selalu mengenang akan hambaku Daud, orang yang berkenan di hatiku. Pernah jatuh dalam dosa, lalu dosanya jangan-jangan lebih hebat dari dosa kita semua. Ada di sini yang pernah melakukan seperti Daud? Anda lihat tetangganya cantik, lagi mandi diintip, terus Anda jadiin istri, tapi punya suami, Anda merencanakan kejahatan, nyewa pembunuh bayaran. Ada yang seperti itu? Nggak ada kan? Diampuni Tuhan hanya karena apa? Mengakui dosa-dosanya dengan hancur hati sungguh-sungguh. Tapi ingat, upah dosa itu sebelum maut. Maut itu kalau dia nggak mau bertobat. Tapi kalau Anda tidak terima maut, api dengan dosa. Tahu? Dosanya Daud seperti itu diampuni, tapi hukumannya kan tetap dijalankan. Anaknya mati, anak pertamanya mati dan dia meraung-raung karena kehilangan anak. Itu bebas dari dosa yang disengaja, melanggar kekudusan Allah. Terjadi pemberontakan dari anak, dari perselingkuhannya dengan Batseba. Hati-hati, tetap ada hukumannya, sekalipun maut dijauhkan dari dunia. Jadi kalau bisa sudahlah. Percaya kalau orang bilang dosa itu memang enak, apalagi kalau kamu nikmati. Tapi ujung dari kenikmatanmu adalah maut. Itu enggak worth it kalau orang Jawa bilang. Apa tuh enggak worth it bahasa Indonesia-nya? Enggak sepadan. Sudahlah, cukup dengar orang bilang enak-enak. Ya memang enak rokok itu, enak-enak. Ya memang enak pornografi itu. Tapi enggak akan sepadan dengan upah yang Anda terima. Belum lagi hukuman-hukuman yang harus Anda alami nanti.
tinggalkan dosa itu. Jadi orang yang sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa, bisa, tapi dia akan segera bangkit karena Roh Kudus mengejar hatinya untuk bertobat. Amsal 24 ayat 16. Orang benar bisa jatuh 7 kali. Tolong multimedia keluarkan cepat ya. Amsal 24 ayat 16. Orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi orang benar juga pasti bangkit itu. Jadi Anda mulai cek, kayak puji Tuhan loh, aku tipe orang yang kedua nih, orang yang pernah jatuh dalam dosa. Aku bukan yang suka betah tinggal menikmati dosa-dosaku, nih puji Tuhan. Tapi kalau Anda ternyata, waduh, aku ternyata kategori yang pertama nih, aku masih suka tinggal dalam dosa dan menikmati dosaku, ku simpan erat-erat, ku sembunyikan di dalam laci yang paling erat, kuncinya double 10, istri nggak tahu, gembala nggak bisa tahu, wong gemboknya 10. Tapi kan Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik dan jahat, semua Tuhan tahu, dicatat semua. Hati-hati bersama, hati-hati. Mazmur 37 ayat 24. Ya, multimedia cepat. Mazmur 37 ayat 24. Orang benar yang sudah jatuh tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Itu perbedaannya ya. Jadi sekarang sudah tahu ya, kalau ditanya orang, lu kamu tuh disuruh menghasilkan buah pertobatan, yang mana mungkin yang khotbah ngawur itu. Nah, Anda bisa jawab, lu enggak, saya diajarkannya, kamu nih yang suka menghakimi, bertahun-tahun kalau dekat sama kamu tuh menyebar gosip, menghakimi terus, kamu harus bertobat. Kamu orang yang hidup dalam dosa, gak ada buah kebenaran, karaktermu tuh lu gak kayak Kristus. Oh, diajarkan ya gak begitu. Aku yang sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa, tapi aku akan segera bangkit karena aku tahu bahwa aku sudah ditebus dan aku sudah lahir baru. Ada benih ilahi yang mengejarku untuk bertobat. Ya, sudah tahu ya. Jadi, apakah orang yang percaya sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya bisa. Orang percaya sudah lahir baru tidak mungkin bisa betah tinggal berlama-lama dalam dosa. Nah, sekarang Anda sudah mulai cek ya, Anda yang orang tipe mana nih? Dua-duanya perlu bertobat. Cuma tipe yang kedua nih pertobatannya nggak akan lebih berat daripada yang pertama. Pertama ini harus sungguh-sungguh bertobat dan harus segera masuk dalam peneguhan iman percayanya, karena dia jangan-jangan belum sungguh-sungguh percaya. Cuman iman KTP, iman agamawi, iman palsu, iman mati, iman kosong, alias nggak punya iman. Tapi ke gereja, ya emang otomatis orang kalau ke gereja langsung masuk surga, di gereja ini penuh. Betul nggak bisa? Kalau gereja ini menulis siapa saja yang datang ke rumah Tuhan dijamin masuk ke surga. Padahal yang menyelamatkan adalah bukan gedung gerejanya, bukan kursinya, bukan karena mendengar dan melakukan ritual ibadah agamawi di gereja ini, tapi adalah firman Allah yang hidup yang mengajarkan kebenaran hakiki ini dan Anda sungguh-sungguh mempercayainya. Itulah yang menyelamatkan. Amin. Nah, sekarang gimana caranya nih? Bagaimana proses menghasilkan buah pertobatan? Yang pertama, sadari, akui, sesali. Coba mulai dicek. Ada 10 dosa, semua akui, sadari, sesali. Masih ada satu Anda simpen, wah ini celah iblis nanti mengikat Anda lagi. Menghasilkan buah kebenaran yang pertama nggak pernah bisa-bisa, karena ada satu yang disimpan, diiming-iming, dieman-eman. Ini disebutnya dosa yang tersembunyi, ini yang paling bahaya. The hidden sin, dosa yang disembunyikan erat-erat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu celah iblis mengikat hidupmu lagi dan tidak bisa akan pernah menghasilkan buah kebenaran. Langkah pertama, sadari, akui, sesali. Yang kedua, buang semua pencetus dosanya. Anda kan tahu pencetus dosanya apa? Rokok, ya buang rokokmu itu, jangan sentuh lagi. Hindari pergaulan yang buruk, merusak kebiasaanmu yang baik. Pencetus dosamu adalah yang kamu taruh di setiap apartemen itu, ada 2 dan 3 yang tahu, ya tinggalkan semua, beresin. Udah terlanjur Pak, beresin. Pencetus dosanya Pak kalau lewat jalan Mangga Besar tuh Pak, wah langsung nengok, katanya panti pijat, saya pikir saya ternyata nggak bener Pak. Ya sudah tahu kenapa lewat. Lebih baik muter yang lebih jauh. Kalau Anda belum bisa mencungkil matamu untuk masuk ke surga, jangan dicungkil beneran ya. Artinya belum bisa lari dari pencetus dosamu. Nggak mau dibodohi setan. Udah lewat sana aja. Ya jatuh lagi, nanti nangis lagi, tertuduh lagi, bertahun-tahun begitu terus. Ini imannya mati, imannya kosong. Makanya nggak heran tidak pernah menghasilkan buah kebenaran. Padahal kita dikenal Tuhan dari buahnya. Jadi buang pencetus dosanya, berlari mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, komitmen berubah menjadi manusia yang baru. Amin.
yang diberi oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Makanya harus rajin saat teduh. Hati-hati ya, jangan tobat terus kumat. Yang tobat kumat nih, jangan-jangan tipe orang yang dosanya itu terus dinikmati. Nah, seringnya orang percaya itu cuma menghasilkan buah pertobatan di langkah pertama terus berhenti. Makanya dia nggak pernah matang buah pertobatannya. Cuman mengakui, menyadari, menyesali. Nanti dipanggil ke depan nih ya maju. Nangis gak? Ya nangis. Tuhan ampuni aku. Tapi Tuhan tahu. Paling banter nih. Ini sudah yang ke-10 nih orang ini nangis. Tapi istrinya jauh lebih nangis sebetulnya. Melihat kelakuan suaminya yang nangis, hamba Tuhannya merasa khotbahnya hebat, dia nangis itu pangin tangannya. Istrinya lebih nangis. Pak, seandainya Bapak menikah sama suami saya, Bapak kan tahu kelakuannya, Pak. Memang dia seperti itu, Pak. Oh, didoakan gampang hancur hati, Pak. Tapi tidak pernah dia tinggalkan, Pak, itu dosa-dosanya. Nah, itu. Hati-hati, itu bukan langkah menghasilkan pertobatan. Dia hanya berhenti di langkah ke-1. Anda haruslah hasilkan 3 langkah. Akui, sesali, sadari. Buang pencetus dosanya dengan kesungguhan hati. Pokoknya Anda mau jatuh langsung lari, buang. Apapun juga, perjudian lewat HP, kalau sudah dihapus semuanya gatel lagi, buang HP-nya, titipin saya. Kalau ada 10 lumayan. Nah, mau gimana lagi kalau jatuhnya di situ? Rokok buang. Kalau nggak ketemu temen lo, Pak, temennya bau mulutnya rokok, saya jadi pengen. Ya berarti berpisah dulu sementara sama temenmu itu kalau Anda belum kuat. Mau nggak mau hidup kudus, bayar harga lah. Tuhan juga udah bayar harga di kayu salib, ya kan? Dan komitmen hidup menjadi manusia yang dibaharui. Itu penting. Buah yang kedua, ingat ya, menghasilkan buah kebenaran yang utuh dan lengkap. Berarti buahnya nggak cuma 1. Buah yang kedua apa? Pintar. Tapi itu yang ketiga. Buah yang kedua adalah buah pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ini ayatnya di Matius 7 ayat 19-23. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang berseru, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ada tanda serunya ya. Saya bukan marah ya, ada tanda serunya, saya harus bacanya keras. Enyah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada tanda serunya. Ya, baca firman harus begitu loh. Karena tanda seru itu satu penegasan dan penekanan. Kalau Anda baca firmannya dengan lembek, ya Anda tidak berubah. Misalnya Anda bacanya begini, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada aku kamu sekalian membuat kejahatan. Nggak akan berubah. Ini Tuhan tuh serius, ini yang ngomong Tuhan. Enyah, tanda seru, pembuat kejahatan, tanda seru. Tidak pernah mengenal kamu, tanda seru. Jadi artinya apa? Tuhan itu mau mencari hubungan pengenalan yang intim setiap pribadi lepas pribadi kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar pengakuan mulut, gua percaya Tuhan lo, gua rajin ke gereja lo, enggak, itu yang dicari Tuhan. Tapi yang mengalirkan dari segala perbuatannya itu menghasilkan buah kebenaran. Itu yang Tuhan mau lihat. Lalu ngomong Tuhan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Karena sesungguhnya yang dikerjakannya adalah semua perintah manusia yang dihafalkan. Itu disebut roh agamawi. Anda tahu kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Karena roh agamawi itu mengerikan. Dari zaman ribuan tahun yang lalu sampai sekarang roh agamawi itu masuk di mana-mana. Itu roh yang harus paling diwaspadai. Kayaknya hidup keagamanya oke aja. Nggak kelihatan dari kelihatan, wah ini rajin-rajin ya, datang ibadah tepat waktu. Roh agamawi atau enggak nih, diwaspadai. Ciri-cirinya roh agamawi itu merasa dirinya udah benar. Terima firman yang keras, dia akan merasa begini, firman ini nggak cocok buat aku nih hari ini. Sial banget sih, aku kenapa datang? Padahal udah bilang mau beriana, udah mau bilang baknya bocor loh. Malah terjebak di sini dengan korban, nggak enak banget. Nah, Anda harus bersyukur Tuhan mengasihi. Maka kalau Anda tidak diajar oleh Roh Kudus, Anda tidak akan terima kebenaran yang memerdekakan Anda. Bagaimana Anda akan berubah dan menghasilkan Tuhan? Anda merasa dirinya baik-baik, ternyata ujungnya maut. Nah,
Jadi kenapa orang itu dibilang Tuhan, enyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti kita harus hasilkan buah pengenalan yang intim dengan Tuhan, supaya kita dikenal Tuhan. Supaya Tuhan nggak bilang kamu siapa ya pembuat kejahatan, tapi Tuhan berkata, aku mengenal, aku mengasihi. Bukankah Tuhan maha tahu Pak? Ya betul. Tuhan maha mengenal, ya betul. Tapi yang dimasukkan aku tidak mengenalmu itu adalah I don't feel you. Aku pernah merasakan kedekatanmu denganku. Aku ingin merasakanmu mencari wajahku setiap pagi, setiap hari. Disebut mengenal. Contohnya begini, ilustrasinya. Anda kalau misalnya ngefans sama seorang tokoh, misalnya Bapak Ahok gitu ya. Kalau ketemu dia atau Bapak Jokowi, pasti kan Anda pengen kalau ada bukunya kan, Pak Jokowi foto bareng gitu kan. Ada bukunya tentang beliau, Pak boleh nggak ditandatangani buku ini? Terus Anda simpan bangga, ada fotonya. Tapi sejujurnya kalau Anda nanya, apakah beliau ini sungguh-sungguh mengenal Pak Jokowi? Enggak. Apakah Pak Jokowi mengenal dia? Paling hanya saudara siapa ya? Anda siapa ya? Nah jangan-jangan Anda itu merasa sudah ke gereja, terus merasa sudah kenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Anda tidak pernah menjalin hubungan yang intim, dekat, erat dengan Pak Jokowi. Bagaimana Anda mengaku bahwa Pak Jokowi itu akrab sekali dengan saya? Ilustrasinya seperti itu, ngerti ya? Saya ke gereja loh Pak, dengar firman loh. Sudahkah sungguh-sungguh mengenal isi hatinya, bergaul karib dengan Tuhan? Itu yang ditanya Tuhan. Hasilkan buah pengenalan yang intim, sehingga Tuhan bilang, aku mengenalmu, aku mengasihi. Bukan hanya sekedar merasa tahu dan merasa kenal, padahal Tuhan bilang, kamu siapa? Kamu itu pembuat kejahatan. Bahkan segala pelayananmu itu mengalir bukan dari cintamu kepadaku, tapi dari roh agamamu. Hati-hati seperti itu. Makanya orang-orang ini ditolak Tuhan kan. Tuhan kok gitu banget sih? Tuhan lupa ya Tuhan, aku udah mengusir setan loh Tuhan. Orang kerasukan gua datang gua usir. Aku pernah doain orang sembuh loh Tuhan. Aku bahkan bernubuat semua demi namamu. Kenapa kamu tolak aku? Tuhan bilang kan aku gak mengenalmu. Siapa kamu? Semua yang kamu lakukan itu kan karena namaku, bukan namamu. Anda bisa mengerti? Jadi yang dicari Tuhan itu bukan aktivitas pelayanannya, tapi hati yang sungguh-sungguh mengasihi, baru mengalir dari aktivitas pelayananmu. Loh tapi kok bisa Pak? Nabi palsu, iman palsu terjadi mujizat. Ya karena nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama, di atas segala nama yang diberikan kepada nama Yesus, semuanya tunduk dalam nama Yesus. Contoh Kisah Para Rasul 16. Ketika Paulus mau melayani jemaat di Korintus, ada orang yang punya roh tenung ya, mengikuti Paulus di belakang dan dia berseru-seru kan, ini hamba Allah yang diurapi, percayalah kepadanya, apa yang diperkatakannya adalah kebenaran. Doang dukun perempuan kok bisa berseru-seru? Kan Paulus risih, apa sih ngikutin aku? Dia seolah-olah pengen memberitahu masyarakat di saat itu bahwa gua ini memang dukun, tapi gua mengikut imannya Paulus loh. Hati-hati Bapak Saudara. Orang yang seperti ini belum sungguh-sungguh bertobat dan melepaskan semua berhalanya, dia bisa separuh hati seolah-olah ikut Kristus. Maka Paulus tahu bahwa ini harus dilepaskan, maka diusir sama Paulus, ditengking setannya sama Paulus. Ini roh jahat yang licik, karena dia pengennya apa? Kalau Paulus nanti sudah keluar dari jemaat itu, kan jemaat itu kembali lagi pada ritual agamawinya. Kan Paulus sudah nggak mengajar, berarti nanti kalau sakit datang ke dukun lagi dong. Oh mari sini. Kemarin diajarin sama Paulus apa ini? Oh sudah lah, apa-apa ini resepnya nih, kembang 7 rupa ini sudah. Apa-apa ya doa Bapa kami, salam Maria tambah ini. Bercampur itu agamawi dengan praktek-praktek berhala ya. Makanya Tuhan bilang, kamu berseru-seru itu kan karena namaku. Kalau perlu aku bisa mengubah batu ini menjadi anak Abraham yang menyembah. Di saat itu ada orang-orang sakit yang membutuhkan jaman kasihku, dan kebetulan aku cek iman yang paling sempurna itu ya, yang iman yang paling lumayan cuma imanmu. Padahal hatimu sebenarnya menjauh. Ya aku titipkan saluran kuasaku lewat kamu, supaya kamu mengerti untuk mengejar hatiku, bukan malah mengejar kuasa dan urapan. Ya ini peringatan sangat keras, karena Tuhan tidak mengenal intim pribadi. Jadi Anda harus ingat ya, kalau mau melayani Tuhan, pastikan mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan karena mengejar pelayanan karena demi ambisi pribadi atau roh agama. Anda harus cek. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu melayani.
Orang yang melayani Tuhan pastikan mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu kebenaran sejati. Anda harus cek. Kalau belum, sebaiknya bertobat supaya pelayananmu itu betul-betul dapat menjadi buah yang dirasakan jemaat yang di tempat ini. Dan kalau semuanya mengerti konsep pelayanan seperti ini, jangan heran setiap ibadah Anda rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Setiap musik yang dimainkan, setiap lagu yang dinyanyikan, itu hadirat Tuhan datang, malaikat Tuhan ikut menyembah di tempat ini. Semua sujud merasakan hadirat Tuhan. Karena semua mengalir dari pelayanan yang benar, bukan roh agama. Amin. Nah, bagaimana menghasilkan buah pengenalan yang intim dengan Tuhan? Itu saya sudah bocorin ya saat teduh. Berapa banyak tempat ini yang masih rajin saat teduh, satu hari minimal 1 jam, angkat tangan. Puji Tuhan, masih ada beberapa orang. Puji Tuhan. Yang belum bertobat ya. Bagaimana kita bisa dikenal dengan Tuhan Yesus kalau nggak pernah saat teduh? Kita hanya merasa, gua kenal kok Pak, ya dari setiap khotbah hari Minggu. Yang enggak. Dikenal Tuhan melalui saat teduh, Anda berbicara intim dari hati ke hati dengan Tuhan. Maka Tuhan bertanya kepada murid-muridnya di Matius 26 ayat 40, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Itu maksud Tuhan adalah kepada kita juga pada malam hari ini. Tidakkah Anda bisa memberikan komitmen waktu 1 jam untuk bersaat teduh? Ya. Kalau Anda punya waktu 24 jam, coba dicek. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, udah 16. Bisa waktu berapa nih? Masih 8 jam lagi untuk hobi. Terus apa lagi? Nonton TV. Habis. Tuhan cuma minta 1 jam. Anda tidak pernah punya komitmen, kesengajaan untuk sungguh-sungguh kekasih waktunya. Waktunya terserah Anda, bisa beda-beda. Pak, saya selalu siapnya jam 1 malam. Nah, lanjut. Yang penting komit, disiplin, taat. Pak, saya bisanya jam 1 siang Pak, karena saya kerja. Lakukan. Pak, saya tempatnya nih loh Pak, anak kecil gimana ya, di kamar saya punya bantuan nangis anak terganggu. Adanya apa Bu? Toilet Pak, lakukan di toilet ketika nggak ada orang. Nggak apa-apa, adanya tempat setrika Pak, lakukan di situ, sembah Tuhan. Jadi saat teduh itu Anda harus komitmen, waktunya kapan, tempatnya di mana. Anda ada kesengajaan itu tidak akan pernah menghasilkan buah pengenalan intim dengan Tuhan. Dan ini yang dicari Tuhan. Iman yang sempurna menghasilkan buah kebenaran, ini yang dicari Tuhan. Caranya gimana kalau saat teduh? Gampang. Pertama, mengalir aja dari ucapan syukur, ucapan terima kasih, ucapkan rasa cintamu pada Tuhan atas karya pengorbanan di kayu salib. Yang kedua, lakukan pujian penyembahan mengagungkan Tuhan. Pak, aku nggak bisa main musik, setel lagu dari YouTube, lagu rohani banyak, ikut nyembah bareng. Ada yang karaoke, buka yang karaoke. Cuman jangan kaget lagi menyembah tiba-tiba zombie COD dan memang jengkelin ya. Gimana nggak bisa main musik ya Pak ya? Nggak apa-apa, ini bercanda biar nggak tegang. Yang ketiga apa? Nggak apa-apa, malah di skip aja kan. Yang banyak alasan terus Pak terganggu malah shopping saya pernah. Ini mah nggak disiplin kan. Yang ketiga, doa syafaat bagi jiwa-jiwa. Itu saat itu seperti itu. Kalau Anda intim pasti Roh Kudus tiba-tiba taruh nama-nama orang untuk Anda doakan. Taat aja. Tiba-tiba teringat Bu Yaya, Bu Broto itu, aduh kasihan aku kok kayak rindu pengen doain dia, pergumulannya, anaknya begini, suaminya, doakan. Yang keempat, Anda bisa doa peperangan rohani. Anda tahu bahwa oh iya dia bertengkar terus rumah tangganya, aku lihat ada perpecahan, doakan. Nanti Roh Kudus akan mengajar Anda. Yang sudah punya karunia bahasa roh dipakai. Karunia bahasa roh itu dipakai di saat teduh pribadi. Karena karunia bahasa roh ini adalah 1 dari 7 perlengkapan senjata Allah, gunakan berbahasa roh. Di saat teduh pribadimu, jangan bahasa roh di depan orang. Nanti orangnya bingung, Bapak namanya siapa? Pakai bahasa roh, kan orangnya bingung. Ya. Yang ketujuh, baru Anda mulai membaca firman, merenungkan, dan minta Roh Kudus kasih rema. Tahu ya rema ya? Bukan firman yang dibaca itu logos. Rema itu begini, Anda baca logosnya, tiba-tiba hati Anda bangkit bergejolak dan Anda tiba-tiba kuat. Tadinya khawatir, baca Matius 5 tentang hal kekhawatiran, tiba-tiba kayak, iya ya, bunga bakung di ladang, dihiasi Tuhan, burung pipit di udara dipelihara. Ya ampun Tuhan, ampuni aku. Makasih ya Tuhan, itu rema. Padahal itu yang logos dibaca berkali-kali nggak pernah dapat sesuatu. Kok pada saat itu Anda dapat itu rema. Rema itu firman yang diperkatakan oleh Roh Kudus khusus buat kebutuhan Anda. Itu rema. 2
buah yang ketiga, tadi Bapak itu sudah bilang buah roh atau 9 karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, munculkan multimedia. Ini yang juga Tuhan minta, iman yang sempurna harus menghasilkan buah kebenaran yang ketiga, yaitu hasilkan 9 karakter Kristus. Galatia 5:22, yaitu apa? Karakter Kristus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 itu hasilkan terus-menerus. Anda pasti bisa hasilkan karena bersama Roh Kudus Anda menghasilkan. Dan ketika Anda menghasilkan buah kebenaran ini, Anda akan semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian, orang yang berjumpa dengan Anda akan ngomong seperti ini: aku suka loh dengan hidup kekristenanmu, dan aku kagum sama Kristus yang kamu beritakan. Kamu kok beda ya? Kamu tuh berjemaah di mana? GRI, aku pengen coba di sana. Dan kenapa begitu? Waduh Pak, saya itu berkali-kali kepahitan sama orang Kristen Pak. Haleluyanya mah gaspol Pak, tapi tindakannya Pak, waktu sambungan banget Pak, utang nggak bayar. Ada lagi Pak, bohong Pak, ngapusin saya Pak, sekarang mau dibalik-balikin. Pokoknya kepahitan jadi batu sandungan Pak. Ya karena orang itu imannya palsu, imannya kosong, imannya tidak sempurna dan tidak menghasilkan buah kebenaran ini. Nah, jadi kalau nggak pernah hasilkan buah kebenaran, Anda harus maklum. Wah, ini imannya palsu. Dia belum tahu tentang kebenaran firman yang malam ini dibagikan. Dia nggak pernah hasilkan buah karakter Kristus dalam hidup. Nah, saya mau kesaksian sebelum saya tutup buah yang terakhir ya. Bicara menghasilkan 9 karakter Kristus, ini harus sungguh-sungguh Anda mau. Jangan di skip. Anda harus selalu doa ke Tuhan, aku pengen hasilkan buah kebenaran yang ketiga, yaitu 9 karakter Kristus. Tuhan, hasilkan bersama Roh Kudus di hidupku. Aku mau. Nah, saya pernah menghasilkan buah karakter yang pertama, yaitu kasih. Seperti itu, pakai air mata. Kisahnya seperti ini. Pada saat itu, mungkin sekitar 8-10 tahun yang lalu, saya pernah renovasi bagian rumah belakang saya. Dan karena saya nggak ngecek kerjaan mandor dan tukang, itu karena ada bocoran di genteng, sehingga perlu disemen dan lain sebagainya. Saya nggak pernah menyadari bahwa tindakan tukang dan mandor ini yang kurang berhati-hati, sehingga renovasinya itu debu semen itu kemana-mana. Bahkan bungkusnya semen itu juga kurang rapi, sehingga intinya belakang rumah saya, yang rumahnya kebetulan lebih rendah dari rumah saya, itu sangat-sangat marah karena debunya masuk ke pekarangan dia, dan dia melihat buang sampah sembarangan. Tapi uniknya, beliau ini orang yang sudah tua, tinggal sendiri ya, menyimpan semua kekesalan itu dalam hatinya. Nah, singkatnya begitu sudah menumpuk, dia tanpa ngomong babi bu A B C D E, diledakkan amarahnya. Rumah belakang saya kebetulan ada kaca naku, jendela yang pakai kaca itu dipecahkan sama dia. Dia bawa golok dipecahin, dan dia buka pintu belakang akses dari kamar pembantu masuk ke rumah saya. Dan dia masuk ke dalam itu, kebetulan rumah kami yang di halaman, yang di ruang tengah lantai 1 itu ada satu kamar, itu kamar mama mertua saya. Dia buka dan dia acungkan goloknya dan berkata seperti ini, mana suamimu? Mungkin dia maksud dia mau nyari saya. Itu saya dipikir suaminya mama mertua ya, karena waktu itu mama saya masih kayak Bu Liana begitu ya, 10 tahun yang lalu masih muda gitu aja. Mana suamimu? Akan saya bunuh. Nah, mama saya teriak-teriak dong, weh, sama kamu, tolong. Jadi si opa ini lari karena mama saya teriak, dia lari keluar. Nah, saya ditelepon, untungnya saya nggak di rumah. Jadi di rumah itu hanya ada mama mertua saya. Ditelepon, kamu segera pulang itu. Itu tetangga belakang itu marah, mencahin kaca naku, buka paksa pintu, dan kamar mama dibuka loh, bawa golok. Udah kamu buruan pulang. Gimana nih, gimana? Mama saya ketakutan dan wah, saya juga udah bukan takut, saya marah. Oh, berani banget ini, dan ini kejahatan yang luar biasa, sudah marah sekali. Begitu saya ngebut balik dari pos satpam, saya bilang, Pak, ikut saya segera Pak. Ada Pak, Bapak belum tahu ya? Itu opa belakang tuh marah loh Pak, tiba-tiba kayak orang gila mecahin kaca dan masuk dan bawa golok ngancam mama saya nih Pak. Saya nggak terima nih, saya nggak tahu salahnya apa. Saya benar-benar nggak tahu. Ayo Pak segera. Satpamnya juga kaget kan. Oh sama, ayo Pak. Panggil RT, panggil satpam. Itu kejadian sudah sore menjelang malam. Si opanya takut ya. Karena rame-rame kan, saya bawa panggil satpam sama satu RT. Dan saya lihat, wah marah saya, ini kok kaca dipecah, kurang ajar banget ini. Saya bilang sama satpam dan RT seperti ini, karena saya ledakkan amarah saya, karena saya merasa benar ya.
Saya nggak tahu salahnya apa, kenapa dipecat seperti ini dan bawa golok. Kalau saya salah, beritahu salahnya, ngomong baik-baik, jangan seperti ini. Anda sudah menyalahi hukum ini, dan ini kebangetan banget. Jadi saya omelin itu satpam dan RT-nya, saya bilang, sekarang Pak, seret opa itu, panggil polisi, seret, masukkan ke penjara. Kalau saudaranya telepon saya sampai meminta maaf, baru saya lepaskan. Padahal saya sudah percaya Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, bisa marah kayak gitu. Tiba-tiba RT ngomong seperti ini, Pak Saudara. Pak Cahya, itu si opa kan sudah lebih lama tinggal di sini, Pak. Ngomong begitu lagi marah, dia jawabnya begitu. Tambah marah saya, maksud Bapak apa? Emang kalau dia lebih lama, Pak, terus dia berhak melakukan itu? Coba kalau rumah Bapak yang dibeginiin. Saya masa bener dong, saya gituin dia nggak bisa apa-apa. Padahal maksud dia pengen meredam amanah saya. Pak, ini opa sudah tua, opa ini sudah puluhan tahun, Bapak baru tinggal 15, dia udah 30 tahun, Pak. Mungkin mau meredam amanah saya, tapi karena saya memang lagi marah dan perkataan itu tidak bisa mengademkan saya, mendinginkan saya makin ngomelin itu RT. Saya nggak peduli, segera panggil polisi datang ke sini, Pak. Ini sudah cukup alat buktinya. Saksiannya mama saya, alat buktinya yang dipecahkan, Pak. Mama saya ngeliat dia bawa golok. Si opa nggak berani keluar. Panggil, saya sengaja teriak-teriak, panggil polisi sekarang. Saya nggak peduli dia ada keluarga atau enggak. Kalau dia tinggal sendiri pasti ada saudaranya. Masukin dulu ke penjara, biar dia tahu mendekam 1-2 hari di penjara. Selalu marah seperti itu. Ya sudah, kalau itu maunya Pak Cahya. Jadi satpam dan RT lagi mikir memanggil polsek atau polres mana. Saya marah, saya masuk ke lantai 1 dan hendak naik ke lantai 2 di rumah saya. Detik saya mau mulai naik, tiba-tiba Roh Kudus berkata seperti ini. Katanya mau menghasilkan buah karakter kasih di hidup. Mana? Itu jelas kan. Dan saya menangis di tangga itu. Kalau saya ingat, saya nangis. Oh Tuhan, seperti ini tuh rasanya menghasilkan kasih, karakter kasih di tengah-tengah hal yang sangat sulit. Saya hancur hati saya, Tuhan. Kalau gitu saya mau, Tuhan, ajar aku Tuhan, aku mau mengampuni. Walaupun seperti yang aku tidak layak harus mengampuni dia. Roh Kudus berbicara, bukankah kamu seharusnya tidak layak juga untuk aku ampuni? Nah disitulah saudara, saya mengerti ternyata kalau Anda mau punya iman yang sempurna akan menghasilkan buah kebenaran, yaitu buah karakter Kristus. Bicara baru kasih, Anda harus sungguh-sungguh menghasilkan. Dan saya bersyukur, Tuhan makasih ya. Ternyata ketika aku minta Tuhan ajar aku punya karakter kasih itu, Tuhan uji loh. Tuhan uji di tengah emosi saya begitu meledak, dia bisa berkata lembut dan saya memilih hancur hati. Dan saya nggak jadi naik ke lantai 2, saya balik lagi dan saya katakan, Pak, saya mau bilang dengan suara Tuhan, nanti takutnya nggak enak ya. Jadi saya agak berwibawa dikit, saya bilang, Pak, saya sudah pikirkan, sudahlah Pak, saya maafkan saja. Lu kaget tuh, udah marah besar Pak, tiba-tiba jadi lembut. Ya Pak, tapi saya minta tolong Pak, karena saya nggak tahu salah saya apa. Saya takutnya opa ini marah lagi kan bahaya Pak. Jadi tolong satpam ya Pak, jagain rumah saya khususnya di belakang ini hanya 1 kali 24 jam ini saja jagain. Besok pagi kita temuin ya Pak. Siap. Ya udah selesai. Nah besok paginya saya pikir kan opa harusnya senang ya nggak diperkarakan. Nah saya itu ke kantor dulu dan ketika siang saya mulai balik, ini ketemu opa itu ternyata sudah bingung dan jalannya mohon maaf pakai payung dijadi. Ketemu saya itu ternyata marah lagi, dia bilang begini. Loh saya naik mobil dikejar dia, kamu berhenti. Oh saya bunuh kamu. Saya tambah. Kemarin saya baru mengampuni. Emang opa gak dengar kok saya mau dibunuh? Saya salah apa sih itu kan? Akhirnya kan saya gelisah, ini dosanya apa, salah apa ini? Diuji lagi, ternyata nggak sekali loh. Akhirnya saya panggil satpam sama Pak RT-nya lagi, Pak, saya ini bingung nih Pak, kemarin saya sudah nggak perkarakan. Dia ketemu saya itu kayak mau bunuh terus, saya itu nggak ngerti salahnya apa. Boleh nggak Pak? Temenin saya sebelah satpam, sebelah RT, tolong saya diapit. Saya mau ketok pintunya dan saya mau nanya, saya itu salah apa Opa? Tapi saya kalau nggak ada bapak, saya dipukul takutnya saya tangkis atau saya lawan nanti masuk koran kan lucu, seorang pemuda memukul Opa, ya kan aneh. Oh siap gitu. Jadi saya udah tekadkan hati itu. Saya ngomong sama istri saya, ya aku mau datengin Opa itu loh, resikonya apapun ya sudah ada Pak RT sama satpam yang bisa megangin Opa lah. Saya juga nggak mau dipukul sia-sia kan, nggak bisa bawa golok kan yang ngeri kan. Akhirnya istri saya dan anak saya nonton dari rumah belakang ada balkonnya, dia lihat dari balkon itu saya jadi tontonan. Udah saya dekat juga nih, tapi ada satpam sama Pak RT kan. Udah, begitu saya mau ketok, ternyata Opa ini tahu dan dia segera keluar. Dan tahu nggak? Mending kalau dia ngelihat RT dan satpam ini tidak jadi reda.
tetap diledakkan emosinya. Begitu lihat saya nih, padahal ada 2 bodyguard saya, dia tetap acungkan tangannya begini, kamu ya, saya mau dipukul lagi. Langsung tiba-tiba refleks, ada gerakan kasih yang saya nggak sadar. Istri saya bilang, kamu tuh kayak orang aneh, udah biarin aku mengalir aja. Tiba-tiba saya sujud menyembah dia, Opa, ampuni saya. Kayak orang gila saya jadinya. Karena saya nggak ngerti salahnya. Opa, ampuni saya, Opa, kalau saya banyak salah. Opa, maafkan saya nggak ngerti salahnya. Ketika saya lakukan itu, Opa jadi baik hati. Langsung dia ngomong, oh gini loh maksudnya Opa, kamu tahu nggak kamu renovasi ini? Itu udah bunga kemana-mana, sama ruangan Opa ini ngepel berkali-kali, sampah dibuang sembarangan. Oh, baru ngerti saya. Oh, ya ampun Opa itu toh. Aduh maaf ya Opa, saya nggak ngecek. Nanti mandornya saya panggil Opa. Karena itu tanggung jawabnya mandor, Opa harus bersihin segala macam. Opa nanti mandornya tak panggil. Nanti biar saya beritahu ya Opa, supaya kalau perlu tukang-tukangnya itu dipecat aja. Tiba-tiba jadi begini dia. Oh jangan dipecat, kasihan nanti kita makan apa loh. Saya jadi bingung. Ini kejadian nyata loh saya. Jadi RT bingung, satpam bingung, saya juga bingung. Tapi detik itu Roh Kudus kasih dorongan saya, udah kamu deketin opanya masuk ke dalam rumahnya. Opa boleh masuk ke rumah, mungkin saya bisa bantu untuk bantu bersih-bersih yang kotor. Oh iya ya boleh lihat. Nah di situ saya hancur hati. Ternyata opa ini tinggal sendiri, ditinggal istrinya, dan di mejanya tuh berserakan. Waktu itu zamannya VCD porno tuh saja. Oh saya kan tuh ini tuh Tuhan maksudmu supaya aku bisa menjangkau si opa ini. Saya bilang astaga Tuhan. Saya bilang Opa, boleh nggak Opa kalau saya setiap hari saya kirim orang bantu-bantu Opa kesini-sini ini. Opa minum aja kok nggak beli galon yang gampang sih Opa, kok belinya yang galon ditaruh di bawah sama yang dipencet ini. Opa mau beli galon aja saya belikan ya. Terus dia bilang, aku tuh hiburannya cuma radio, kamu tahu nggak? Sejak kamu renovasi nih, tape radio saya rusak tuh, satu hubungannya. Tapi saya mengarang gini aja Opa, yang rusak ini saya punya satu, Opa saya kasih yang baru. Seneng banget dia, makasih ya. Jadi saya kasih tape saya yang baru, dia senang saya. Singkat cerita, ya saya terus membangun hubungan dengan Opa, saya nasihatin dia Opa. Itu di taman, Opa bisa jalan kaki refleksi, Opa tinggalin lah yang VCD ini. Itu yang terjadi Bapak saya. Sekarang saya tidak melihat dia ada di mana, karena rumahnya ada dijual. Nah itu Bapak saya. Kesaksian menghasilkan buah karakter Kristus dalam hal kasih. Anda harus juga mau menghasilkannya dalam kehidupan Anda sehari. Itu baru kasih Bapak saya. Belum nanti sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan. Maukah Anda mengerjakannya seumur hidup Anda? Kalau Anda mau sungguh-sungguh menghasilkan, pasti akan terjadi. Dan orang akan melihat, wow, ini kalau bukan Kristus nggak mungkin kamu melakukan. Orang dimanapun disenggol, ya bacok, enak aja, ya kan Ustaz? Tapi saya bisa melupakan semua itu, dan saya bersyukur Tuhan, Kau mengajar aku menghasilkan karakter Kristus justru di tengah-tengah badai kehidupan. Kalau enggak, kita nggak pernah teruji karakternya. Amin, Bapak Saudara. Yang terakhir, wah ini jemaatnya masih semangat nih, luar biasa nih. Buah pelayanan jiwa-jiwa, yaitu kesaksian dan penginjilan yang disertai dengan perbuatan yang ajaib. Jadi saya sudah singgung ke Bu Yanti. Ini adalah buah kebenaran yang harus dihasilkan setiap orang percaya. Ingat yang pertama Pak, buah pertobatan. Hasilkan setiap hari. Buah pengenalan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduhmu yang intim setiap hari. Buah 9 karakter Kristus. Harus dengan sengaja bersama Roh Kudus mau diajar, hasilkan karakter Kristus itu. Yang keempat, baru ambil bagian dalam pelayanan, yaitu apa? Kesaksian dan penginjilan yang disertai perbuatan Allah yang ajaib. Keluaran 3 ayat 20 bisa dikeluarkan. Dan saya undang semua bagi diri. Keluaran 3 ayat 20. Inilah perbuatan Allah yang ajaib, yang akan membebaskanmu, yang akan menolongmu, melepaskanmu dari setiap ikatan-ikatan musuhmu, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Tetapi aku Tuhan Allahmu akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir, artinya memukul musuh-musuhmu, memukul semua setan-setan dan perbuatan-perbuatan roh jahat di dalam hidupmu, memukul setiap sakit penyakitmu dengan segala perbuatan ajaib. Segala perbuatan ajaib. Ini yang Tuhan mau impartasikan dalam hidupmu. Kalau Anda pada malam hari ini menerima firman pengajaran ini dan berkata, Tuhan, ini
inilah aku Tuhan, aku mau terus yang sempurna, pistis, eteleute, yang dapat terus menghasilkan buah-buah kebenaran yang lengkap dan utuh. Maka Anda perlu pada malam hari ini, langkah pertama adalah bertobat terlebih dahulu. Sebab malam hari ini saya akan mengundang hadirat Tuhan ada di tempat ini, supaya Anda tidak hanya menerima pengajaran, setelah itu benih-benih yang Anda terima dicuri oleh iblis, dan Anda terikat dan tertawan kembali dalam rupa-rupa dosa manusia lama. Tapi ketika nanti hadirat Tuhan dinyatakan, ketika Anda mau meresponinya, disitulah tersedia segala pengampunan yang kau butuhkan. Disitulah tersedia segala pembebasan dan kelepasan yang Anda butuhkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa darah Yesus ampuni. Karya penebusannya di kayu salib telah membebaskan Anda dan saya dari segala kutuk dosa dan kutuk pekerjaan iblis. Segala kutuk keturunan nenek moyang yang mengikatmu bertahun-tahun dari hingga ayahmu, kakek nenekmu. Ketika Anda tidak mau patahkan dan putuskan di garis hidupmu, maka kutuk itu akan mengejar sampai ke anak cucumu. Jika saat ini Roh Kudus sudah membukakan akan setiap dosa, akan setiap kutuk yang Anda sadari bagi perbuatan kerojanan, Anda mulai mengerti. Oh, aku baru tahu kenapa selama ini aku sering bingung. Kenapa selalu ada kutuk perceraian di dalam keluarga besarku? Kenapa selalu ada kutuk sakit penyakit yang berupa kanker dan tumor? Kenapa ada selalu kutuk kecelakaan yang aku temukan ada di dalam keluarga besarku? Anda harus putuskan dengan bertobat, dengan kesungguhan hati. Di sanalah kutuk rantai belenggu iblis dipatahkan. Dan di sanalah ketika nanti Anda komitmen sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mau memiliki iman yang sempurna, yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang sudah diberikan di hatimu, maka mulai hari ini akan menjadi momentum bagimu untuk mulai menghasilkan